salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman semua nih? Insya Allah sehat ya. Saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya hadir pada malam hari ini di Zoom meeting yang mungkin teman-teman semua ada kesibukan lain tapi masih menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita dalam agenda Terpesona. Teman bicara profesi bareng alumni, yang tentunya acara ini diinisiasi oleh Ikatan Alumni Insan Cendekia Jambi. Mungkin sebelum saya berbicara lebih jauh, baiknya kita perkenalan dulu ya. Mungkin kita ini ada lintas angkatan, mungkin ada yang belum kenal, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri dengan antusias sekali. Saya pada malam hari ini Ihsan Asura selaku moderator yang akan menemani teman-teman semua yang akan membantu jalannya diskusi pada malam hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Jadi pada malam hari ini sesi diskusinya kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu diskusi yang akan dipandu oleh saya sebagai moderator kurang lebih 60 menit. Setelah itu baru kita sesi tanya jawab. Setelah sesi diskusi mungkin kurang lebih 30 menit. Jadi totalnya saya akan menemani teman-teman semua mungkin kurang lebih 1,5 jam ke depan. Adapun pada malam hari ini tema yang akan kita kupas atau yang akan kita ulik lebih dalam itu tentang peran milenial ASN. Seperti yang kita tahu, ASN itu aparatur sipil negara atau yang biasa kita kenal sebagai PNS ya. Dan mungkin rata-rata teman-teman di sini tuh mahasiswa ya. Bisa disebut kaum-kaum milenial lah, kaum-kaum kepo gitu. Kaum-kaum milenial itu identik dengan biasanya kalau sebelum melakukan sesuatu tuh kita cari tahu dulu. Nah, sekarang ini kesempatan kita nyari tahu dari orang-orang yang telah berpengalaman terlebih dahulu, orang-orang yang udah terjun terlebih dahulu lah dalam dunia ASN. Nah, di sini telah hadir juga bersama kita 2 narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bang Alfarisi ya. Bang Alfarisi, selamat malam Bang. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, sehat baik. Suaranya jelas ya? Jelas Kak. Oke. Di sini juga ada Bang Taufik ya. Halo Bang Taufik, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apa kabarnya nih Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, baik. Kayak mana? Yang lain sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Ini jaringannya. Suaranya dengar jelas kan ya? Jelas Bang, aman. Oke. Mohon maaf ya, jaringan di sini agak jelek tadi. Nggak ada kedengaran. Oh, baiklah. Jadi pada bentar ya. Sebentar. Maaf, ada gangguan. Oke, jadi suara saya jelas nggak kedengaran? Jelas. Kak. Jelas. Jelas. Mungkin langsung saja ya kita mulailah sesi diskusi pada malam hari ini. Jadi nih kami nih Bang
mungkin buat para narasumber ya, kami ini dapat stigma lah, mungkin ini dari diri kami sendiri lah. Kalau dengar namanya ASN ini, pasti ASN ini, waduh, jenjang karirnya tuh jelas. Terus kalau kita dengar ASN ini, idaman mertua lah, yang penting ada tunjangan, gajinya jelas. Terus ada stigma juga yang ngasih tahu kalau ASN ini sulit untuk masuknya, ngurusnya ribet, tesnya susah. Nah, dari sana tuh kami jadi kepo nih sama kakak-kakak sekalian. Sebenarnya apa sih alasan kakak-kakak sekalian ini kok mau jadi ASN? Terus perjalanan apa baik yang telah kakak-kakak lewati sehingga kakak bisa sampai ke posisi saat ini? Mungkin ini saya lupa perkenalan ya, saya lupa kenalin kakak sekalian ya. Mungkin sambil kakak jawab, mungkin bisa disapa teman-temannya yang di sini. Terus perkenalan diri langsung ya, maaf ya. Mungkin saya langsung ke Bang Taufik dulu ya. Siap. Nah, jadi ini alasan Bang Taufik jadi ASN-nya apa sebenarnya ya? Terus Waduh. Apa be yang telah abang lewati untuk bisa jadi sampai ke posisi ini? Waduh. Boleh dijawab, sekalian perkenalan. Oke. Lupa tadi perkenalan. Oh iya, sekalian perkenalan ada. Nah, Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan nanti bahasa Jambi terus campur-campur bahasa Indonesia ya, kayak cuman agak ini Mbak ya. Takutnya nanti malah ngebingungin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Fauzani Taufik atau Muhammad Fauzani Taufik. Biasa dipanggil Taufik sih. Di Cendikia Angkatan 4. Waduh, itu CV-nya CV Lamunian itu. Waduh. Itu kayaknya CV terakhir. Udah apa-apa. Sekarang Alhamdulillah jadi ASN di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mungkin kawan-kawan ada yang belum dengar malah yo. Kementerian Desa itu apa gitu kan? Yo sekilas lah. Kementerian Desa itu kementerian yang bisa dibilang ngurusin desa tapi bukan megang dana desa. Itulah sekilasnya. Tapi untuk lebih tahu banyak silakan cari di Google, juga udah banyak, di websitenya ada. Terus apa ya? Semisal kalau tadi nanya tentang jadi PNS, beberapa tadi udah disinggung ya di awal. Sebenarnya dari SMA, dari waktu kita di MAN, memang sedikit banyak tuh sudah pernah kepikiran, aduh apa jadi PNS ya. Tapi setelah di kampus kayak, ngapain sih jadi PNS? Ya mungkin bisa nengok di CV juga, aku alumni di UGM, kebetulan jurusannya juga politik dan pemerintahan, yang mungkin orang bilang ya cocok lah politik pemerintahan jadi PNS. Tapi ternyata ketika kuliah mikir, alumni politik pemerintahan nggak mesti jadi PNS, masih banyak ladang pekerjaan yang lain lah, salah satunya jadi ilmuwan atau jadi peneliti. Sampai akhirnya lulus, nggak pernah kepikiran mau jadi PNS, sempat terus jadi ada tawaran, sempat tenaga honor juga di kementerian, terus sempat nolak juga ketika ditawarin, ayo ikut tes CPNS waktu pertama 2017 pertengahan. Sempat nolak, ngapain sih jadi PNS, tapi akhirnya jalan hidup menunjukkan kalau harus jadi PNS dengan catatan idealisme yang dibawa dari kampus dulu. Aku jujur senang yang namanya pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau ditanya kenapa ngambil Kementerian Desa, yo sebelumnya memang sering bergelut dengan pemberdayaan masyarakat, tempat kerja juga di salah satu proyek dengan UNESCO, walaupun hitungan proyeknya cuma 3 bulan. Setengah project itu aku ikut, terus akhirnya aku harus pindah ke Jakarta, jadi tenaga honor di salah satu kementerian. Sebenarnya ya pada akhirnya ketemu dengan PNS dan mensyukuri menjadi PNS bisa memberdayakan masyarakat dengan
dengan view yang berbeda, bukan lagi view sebagai peneliti atau pemberdaya masyarakat di luar pemerintah, tapi dengan view dari pemerintah itu sendiri sih. Sebenarnya mungkin agak berat ya omongannya. Dah, Bang. Bisa. Kayak gitu. Tapi sebelumnya mungkin kawan-kawan di sini ada yang bingung ya, lah, ngapain sih harus jadi PNS? Tadi sempat disinggung PNS itu sebagai idaman mertua, terus mungkin kesejahteraannya juga bisa dibilang terjamin. Ya kalau misalkan boleh aku jelasin sedikit, bukan jelasin lah, jadi lebih berpendapat ya, pengalaman lah. Sebagai ASN milenial masuk ketika semua proses pendaftaran PNS itu sudah berubah. Yang dulunya proses pendaftaran PNS itu di GOR, bawa papan jalan, terus nulis ikut ujian, banyak joki, banyak yang nyogok dan segala macam. Kawan-kawan kita di Jambi sih seringnya dengar kayak gitu. Bahkan yang aku ingat sampai sekarang, kalau kau mau jadi PNS, yo minimal sikok mobil Avanza atau mungkin mobil Innova Second lah buat jadi PNS. Itu udah stigma negatif yang ada di masyarakat kita sekarang kan, terkhusus kita di Jambi lah. Bahkan banyak juga orang yang ketika aku masuk PNS pun senior di kantor, aku nyebutnya senior ya. Mungkin nanti Kak Faris juga bakal cerita lebih cerita yang beda. Senior di kantor, bapak ibu di kantor tuh pada bilang, Mas Taufik, ketika masuk sini ada orang dalam atau bayar berapa ya Mas kemarin masuk sini ya? Jujur sedikit sakit hati sebagai wow gila ya, aku dikira bayar masuk PNS, dikira punya orang dalam di PNS, padahal segampangnya kalau orang bilang kau bayar berapa sih masuk PNS? Sebentar, aku hitung dulu UKT aku dari semester 1 sampai semester 8, gue bilang. Kenapa aku bisa ngomong gitu ya? Karena orang dalam aku itu adalah ilmu yang kita dapat, pengalaman, bukan ilmu substansi mata pelajaran di mata kuliah ya, tapi lebih ke soft skill yang kita dapat di kampus itu sih yang bisa bawa kita sampai ke titik sekarang pekerjaan apapun itu, terutama yang PNS menurut aku ya. Terus sulit memang dengan sistem ASN, sistem penerimaan ASN yang baru itu memang agak sulit sih. Lebih tepatnya lebih tertata sekarang, pendaftaran semuanya via online, lalu ujian pun juga via online, bahkan karena pandemi 2020 kemarin wawancara online, semua online. Dan aku sempat juga sebelum 2020 2018 akhir kalau nggak salah itu sempat jadi panitia penerimaan CPNS juga, melihat langsung bagaimana kita sebagai panitia itu menjunjung tinggi profesionalitas, menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran gitu loh. Bahkan yang kayak sering lah yo dengar ada yang bawa jimat, ada yang ini segala macam. Itu ketahuan, dan insya Allah 2017 ke atas itu sudah ada lagi lah yang kayak gituan. Artinya artinya ASN yang sekarang itu bisa dibilang insya Allah lah aku jamin 99% bahkan 100% itu benar-benar lulus murni, benar-benar ngikutin tahapan proses dari awal, proses-proses yang sekarang terbuka gitu loh. Ujian sekarang klik selesai, hasil sudah ada di luar gitu loh. Itu untuk tahapan masuk PNS. Untuk kesejahteraan aku kira relatif yo. Kesejahteraan PNS itu relatif. Setidaknya kalau aku bilang sekarang, ya alhamdulillah bisa lah untuk mencukupin kehidupan sendiri. Bahkan banyak orang yang menurut mereka walaupun misalnya ya dia jadi PNS cukup kok menghidupin anak dan istrinya kayak gitu. Itu sih sedikit lah pembukaan kita untuk obrolan malam ini sebagai ASN milenial. Kalau nanti urusan di kantor kayak mana ya kita dengar dulu dari Kak Alfarisi lah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, Bang Taufik. Terima kasih, Bang Taufik. Jadi saya nangkap ada beberapa ide itu, ada kata Abang, ada ideologi yang dibawa dari kampus tuh jangan sampai lepas ya, walaupun kita jadi PNS. Jadi
ya maksudnya kita jadi PNS ya jadi tetap orang yang mulia gitu. Kita punya landasan yang kuat untuk jadi seorang PNS. Jadi jangan sembarang milih juga gitu ya Bang ya. Iya, iya sebenarnya beberapa tahun belakangan setiap ada pembukaan PNS tuh aku selalu bilang sama kawan-kawan yang memang dari awal kan biasa kan ada yang bilang, Fik, aku mau jadi PNS nih, aku mau ikut daftar, tolong dong tips dan triknya kayak mana. Hmm. Pertanyaan pertama tuh kayak, kok ngapain sih jadi PNS? Kok mau ngapain jadi PNS gitu nah? Oke. Apa sih Menarik. niatku tuh apa? Jadi kita berawal dari niat gitu loh. Ya kan, inna a'malu binniyah lah kalau kita kan anak man tau lah kan. Maksudnya ya kalau memang niatnya adalah mengabdi silahkan, tapi kalau niatnya cuman aduh aku disuruh orang tua yo jangan gitu loh. Kalau kalau bisa jangan gitu loh. Walaupun ternyata orang tua meminta kita untuk daftar PNS, coba disambungkan atau dikorelasiin dengan niat kita tuh benar-benar mau nggak sih jadi PNS, karena itu nanti akan menunjukkan kita tuh mau jadi apa ketika kita sudah jadi pegawai, ketika kita sudah jadi PNS gitu loh. Kalau memang niatnya untuk mengabdi atau niatnya ibadah, kalau niat ibadah semua pekerjaan menurut aku niatnya ibadah ya kan. Terus niatnya mengabdi ya kita tahu gitu loh, kita memang harus membawa perubahan walaupun perubahan itu tidak bisa kita kita implementasikan atau realisasikan semua gitu loh. Kalau kalau kemarin ya diskusi-diskusi singkat sama kawan-kawan, kalau misalkan kita punya kritikan atau kita mereview di kantor atau sebagai PNS di PNS lah, kita review ada 10 list yang harus kita ubah dari kantor PNS, setidaknya 2 minimal atau 1 minimal itu bisa kita ubah. Nah itulah makanya kita bilang ASN milenial, kita membawa perubahan. Atau tagar-tagar yang sekarang itu yang sering dibilang kan ASN kini beda. Yo bedanya itu bahwa kita memang berada di keteguhan kita sebagai pengabdian, lalu memang kita membawa perubahan sih yang ada di kantor. Selanjutnya juga menjadi membuat baik citra ASN lah di mata orang-orang gitu loh, dan bermanfaat ke masyarakat, itu yang paling penting sih. Baik. Mungkin kita beralih ke Bang Farisi ya. Halo. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut sih sama topik udah berapi-api, Pik. Tahan, Pik. Masih jam 8, Pik. Tahan. Pertanyaannya tetap masih sama, Bang. Nah, Oke, apa nanya ya? tadi alasan kenapa masuk PNS yo? Yang Oke. latar belakangnya Abang sehingga Abang memilih untuk menjadi PNS oke. kan masih banyak tuh, Bang. Opsi kerjaan lain. Kenapa Oke, Abang sih. milih jadi PNS? Kenapa Dan milih jadi PNS? Oke. Oke, thank you Ihsan Asura yang udah memoderator kami. Tadi juga topik udah udah banyak nih udah ceritanya. Nggak cerita apa lagi nih gitu kan. Tapi kalau cerita kenapa alasan memilih PNS, oke, by the way ini informasi umum yang bisa aku kasih pada malam hari ini itu kayak mulai dari perjalanan karir, Cila, terus juga academic story. Ya yang aku kasih tahu cuman sampai STN sampai sekolah jenjang diploma 4 karena aku yakin kita satu alma mater yaitu Insan Cendekia Jambi. Terus juga udah mengikuti beberapa organisasi, silakan baca sendiri dan silakan tanya nanti di luar forum. Terus langsung ke pertanyaan yang udah dipaparkan sama moderator tadi, kenapa milih ASN? Ini disclaimer dulu, mungkin kayak topik tadi mungkin bahasanya campur-campur ya. Jujur kami di sini kami rindu berbahasa Jambi. Mungkin dari teman-teman yang mungkin di luar dari Cendekia ataupun mungkin teman-teman yang kuliah yang di Cendekia tapi dari luar Jambi mungkin bisa tanya aja sih di kolom komentar. Alasan masuk PNS itu dimulai dari SMA, dari Kitoman, sama kayak topik sih alasannya. Tapi mungkin agak sedikit berbeda karena dulu aku mindsetnya pengen lanjut studi, yaitu studi S1, itu yang kedinasan. Dengan catatan tanpa ada embel-embel militer atau semi-militer. Nah, itu yang pertama tuh. Berarti bukan IPDN, bukan yang lain-lain. Terus juga aku tertarik 2 sekolah, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, terus juga Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah,
Dan satu lagi itu sebenarnya diajak sama temen sih, mungkin kalau ada di sini ya. Diajak, Riz yuk daftar di STTN, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Itu di bawah naungan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang tempat di mana aku bekerja sekarang. Ya udah sih aku ikut STTN itu awalnya coba-coba gitu kan. Awalnya coba-coba ikut atau buat nemenin temannya aku tadi gitu kan. Memang fokusnya sama STAN dan juga STIS. Oke, cerita satu-satu dulu nih. Nah, di STAN sendiri aku nggak ngikut. Karena kenapa? Karena di tahun 2011 itu yang buka itu cuman jurusan D1 kalau nggak salah. Nah, aku cerita sama orang tua belum mengasih izin gitu kan. Kalau cuma D1 aja katanya percuma gitu kan. Agak kuliah lagi, terus juga nambah duit lagi gitu kan. Aku waktu itu belum tahu sih kayak D1 tuh ngapain baik, D3 tuh ngapain baik gitu kan. Kalau D3 mungkin bisa atau kalau kata orang tua aku kan, tapi kalau D1 udah ngizinin. Oke, pilihan tinggal satu yaitu STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Yang harapannya bisa jadi pegawai BPS agak kan. Nah, ternyata juga belum rezeki sih sekolah di STIS gagal. Tapi aku punya satu cadangan yaitu di STTN. Nah, itu alasan aku kenapa pengennya jadi PNS. Jadi memang mental PNS-nya dibangun dari SMA sih. Jadi kan kalau aku mikirnya masuk misalnya kayak masuk let's say universitas negeri ataupun swasta, aku harus bertarung lagi nih buat buat ngelamar kerja kemana-mana gitu kan. Nah, oke, tinggal pilihan satu-satunya dan tidak bisa milih lagi, tinggallah STTN, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Dan itu aku dijebak, coy. Aku kira itu setelah tamat dari STTN itu bisa langsung bekerja di Batan. Ternyata enggak. Nah, kenapa enggak beda dari STAN atau sekolah kedinasan yang lainnya? Karena STTN itu sekolah kedinasan non-ikatan dinas, jadi tidak menjanjikan lulusan dari sana langsung keterima kerja di Batan. Nah, itu terjebaknya di sana nih, sekali kecewanya kan. Nah, udah kecewa ya udah semakin aku mendalami kayak kok beda gitu kan, sekolah kok nuklir gitu kan. Nah, dari sini aku punya mindset baru. Oh, ternyata Indonesia itu butuh loh sama energi nuklir. Nah, itu yang kata topik tadi, idealis kita tuh mulai dibentuk, mulai diperkuat di zaman kuliah gitu kan. Jadi ikut banyak organisasi menyuarakan apa itu nuklir gitu kan. Jadi kayak punya semangat dan ambisi lagi nih. Aku pengen jadi PNS Batan gitu kan. Setelah melihat realita yang ada di Indonesia gitu kan. Oke, dalam skala mahasiswa kita banyak teori yang masuk gitu. Wah, ini harusnya kayak gini. Dan juga waktu itu ikut organisasi kampus yang kayak menyuarakan, dan alhamdulillah itu kayak banyak yang kedengar. Nah, tidak ada berhenti di sana untuk berambisi. Oke, aku masuk Batan, kepengen jadi kepala Batan. Wow. Dengan salah satu caranya, aku harus jadi pegawai Batan dulu. Oke, lulus di tahun berapa nih? Tahun 2015. Nah, di tahun itu bukaan PNS udah lewat dan tahun selanjutnya pun nggak buka gitu kan, kalau nggak salah. Kalau nggak salah di tahun 2015 itu terakhir, dan itu baru banget lulus. Setelah aku lulus pendaftaran udah tutup. Jadi nggak bisa nih daftar PNS. Nah, alhamdulillahnya kerja dulu di Kalimantan, tetap berbau-bau nuklir, tapi ada hubungannya dengan oil and gas, yaitu sebagai inspektor menggunakan teknik radiografi. Udah 2 tahun. Nah, di tahun 2017, tepatnya di Agustus tahun 2017, aku memutuskan resign dengan alasan bukan untuk mendaftar PNS, karena memang isu-isu untuk tes PNS itu udah hilang karena pemerintahan saat itu menyuarakan moratorium yang artinya tidak ada pembukaan atau penambahan jumlah pegawai negeri pada tahun itu gitu kan. Jadi dari tahun 2015, 2016, 2017 di Agustus itu belum ada. Oke, aku gambling aja sih, kayak gambling, keluar dari pekerjaanku waktu itu yang tergolong udah nyaman, kalau dibilang nominal juga udah mantap jiwa untuk seorang bujangan ya kan. Resign dengan alasan kayak tadi, pengen mempertahankan idealis aku gitu kan, dengan cara pengen lanjut studi lagi. Ya eman-eman sih, misalnya kayak sia-sia sih kalau aku nggak melanjutkan idealis aku tadi untuk mengembangkan nuklir Indonesia, celah bahasanya kan. Nah terus
aku keluar di Agustus 2017. Selanjutnya itu aku mulai daftar, bukan mulai daftar sih, kayak mulai persiapan. Aku kira gaji aku atau tabungan aku udah cukup untuk mendaftar, untuk mengikuti persiapan-persiapan untuk melanjutkan studi. Dan di bulan September kalau salah September itu fix aku galau karena pembukaan CPNS tahun 2007 periode tahun 2018 dibuka. Nah, di situ ya kita lah sebagai muslim kayak minta petunjuk, terus juga kayak kita yang masih punya orang tua, orang-orang yang kesayangan kita. Nah, di situ minta petunjuk lah, kayak bagusnya kemana nih gitu kan. Di satu sisi aku masih on fire buat lanjutin studi, di satu sisi lagi ada nih impian aku untuk jadi PNS. Ya Allah, mimpi kok jadi PNS gitu kan. Nah, akhirnya terjawab dari orang tua, terus juga dari orang terdekat, memberi nasihat atau memberi masukan kayak, Riz, udah masuk PNSB dulu gitu kan. Nanti insya Allah kalau memang PNS ada kesempatan untuk sekolah. Nah, kalau kau sekolah dulu, belum tentu kau diterima kerja dengan keadaan kau udah S2. Yuk, kita sama-sama kenal di sini yang kebanyakan orang bilang kalau S2 susah nyari kerja ya kan. Itu mindset yang kayak gitu, akhirnya aku memutuskan untuk beralih haluan untuk fokus tes CPNS. Nah, tahapannya mungkin nanti bisa kita sesi agak, misalnya kalau ditanyain sama si Ihsan, tahapannya aku bayar, soalnya tanya tadi kan ngapa jadi PNS, udah aku ikut tahapan seleksi, dan akhirnya dinyatakan lulus di bulan Desember tahun 2017, dan terhitung masuk tanggalnya tahun 2018. Dan sekarang lagi mengabdi di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Kayak gitu sih historinya sih. Oke Bang Faris, terima kasih. Tadi kami dengar itu Abang ini sangat berpegang teguh pada ideologi sebetulnya ya. Jadi udah resign dari pekerjaan yang dirasa nyaman, tapi karena ada ideologi yang harus kita capai, jadi ya udah kita buat keputusan. Jadi Abang Taufik keputusannya udah resign aja, lanjut belajar. Tapi di satu sisi juga Abang ada kasus di mana ini tes CPNS dibuka nih, wah galau lagi ya Bang ya. Mau lanjut S2 apa ikut tes CPNS. Terus setelah mungkin setelah Abang diskusi dengan keluarga, doa, dapat jawabannya. Mungkin ada pertanyaan nih Bang buat Bang Farisi lah. Ini gimana sih cara Abang sampai bisa segitunya mempertahankan ideologi Abang sehingga Abang bertahan di, wah, aku nih harus memajukan nuklir nih di Batan gitu. Apa sih yang melatar belakangi itu lah Bang? Itu udah kayak passion lah. Hasrat aku di sana nih lah. Oke. Kenapa aku kayak terus bertahan gitu kan walaupun udah banyak polemik sana? Karena memang nggak tahu sih kayak bukan prinsip atau kayak mana. Aku punya prinsip kayak pengen beda dari orang lain gitu nah kan. Pengen beda dari orang lain dan juga menyukain yang namanya kontroversi, Cela. Tidak sih sebenarnya kayak pengen cari peluang yang lain deh sih. Kan memang basicnya dulu di IPA kan. Kayak memang bisa sih ke mesin, elektro, atau arsitek, atau sipil, and something else gitu kan. Tapi aku pengen yang beda dari yang lain. Karena ya biar tidak ada ngecip peluang kawan gitu kan. Banyak kawan-kawan yang pengen juga, ibaratnya kita buka sektor yang lain. Nah, aku pilih nuklir waktu itu kan. Karena udah memantapkan diri nih untuk STN. Nah, kenapa bisa bertahan? Karena aku bilang, ya kita butuh gitu loh sama nuklir. Kita butuh sama nuklir. Dan juga siapa lagi orang yang memajukan ini, mengembangin ini kalau orang yang benar-benar ngerti nuklir gitu nah kan. Aku rasa aku ada utang di sana karena aku udah diajarin. Aku juga seharusnya aku bayar utang itu gitu loh. Dengan cara aku kayak masuk dari dalam ada membenahi sistem dari dalam. Soalnya aku mungkin kalau aku dari luar pun untuk mengembangkan ataupun syiar untuk teknologi nuklir ini itu susah gitu loh. Jadi aku memang mempertahankan idealis aku tuh kayak yaudah aku jihad ya berat bahasanya. Kayak aku yaudah mengabdi di jalur ini, insya Allah apa yang aku niatkan dulu masih dalam jalannya sih. Kayak gitu basic kayak dilurusin niatnya walaupun di tengah jalan
even aku udah kerja di Batan pun masih banyak sih tantangannya, nggak ada selesai sampai situ baik sih. Yang ada alasan kadang kayak pengen resign, tapi kayak balik lagi ke niat awal, kenapa kita milih ini, kenapa sih gitu kan. Kayak gitu deh sih yang kita sebut passion tadi sih. Walaupun passion dan juga bilang takdir sih, selain passion juga takdir sih. Kayak udah berbagai macam upaya yang ngebeloin, tapi agak ada jalan lain yang kebuka. Jadi memang semesta mendukung sih kalau aku. Makasih Bang. Tadi kayaknya jaringannya jelek jadi putus-putus sih. Oke, tadi sampai mana sih dengarnya? Cek. Ini udah jelas belum nih? Udah ya? Sudah Kak. Aku dengar jelas kok Kak. Oke, siap. Nah, mungkin ini juga buat Bang Taufik nih, ada pertanyaan lah dari moderator. Jadi sebelum Abang jadi PNS kan Abang memegang lah ideologi yang Abang buat dari kampus. Abang seorang visipol, ingin membenahi lah, terjun ke masyarakat, ingin membenahi banyak hal di masyarakat. Setelah Abang berada di posisi Abang sekarang, itu sebenarnya yang Abang inginkan kemarin tuh bisa tercapai tidak sih Bang? Iya. Sesuai bayangan Abang enggak? Apa yang Abang rasakan sekarang ini loh. Oke. Ini rata-rata banyaknya ini ya mahasiswa ya, tapi kayaknya juga sudah ada yang kerja juga kan. Artinya banyak yang kerja juga. Kalau gini, kalau mahasiswa itu kan biasanya pas masih lagi menggebu-gebu lah. Aku tuh harus kayak gini, tidak boleh kayak gini, harus kayak gini, tidak boleh kayak gini. Itu idealisme kan. Kayak mana ya? Kalau misalkan aku cerita lah, kayak Kak Alfarisi tadi, kayaknya enak ya cerita runtut dari zaman kuliah. Ketika kuliah, FISIP lagi, politik dan pemerintahan. Kuliah punya terus banyak ikut organisasi juga, aktif di sana sini ya, beberapa kali malah sebagai anak visipol sejati turun ke jalan kayak gitu wajar, dan menurut aku ya biasa nian mengkritisi pemerintah, bahkan ya mohon maaf kadang dengan bahasa-bahasa yang tidak enak didengar, tapi akhirnya sekarang jadi PNS. Terus pertanyaan gampangnya, dulu kau kritisi pemerintah dan sekarang kau jadi bagian dari pemerintah. Kayak senjata makan tuan nggak sih? Atau kayak orang bilang jilat ludah sendiri apa kau nih sekarang? Kata Bang Farisi jihad dari dalam tadi. Nah, mungkin sebagian orang bilang jihad dari dalam dong. Betul Bang. Aku bakal jawab dengan hal yang mungkin harus idealis itu juga gitu untuk jawabannya ya. Artinya gini, ketika kita menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa. Ketika kita sudah bekerja, kita harus menyesuaikan sedikit, bukan semuanya tapi sedikit. Ada hal-hal yang bisa kita sesuaikan. Artinya gini, gampangnya, ketika dulu aku jadi mahasiswa, dapat info, dapat berita, ya kan, bahwa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan hajat hidup orang banyak. Wah, kita sebagai mahasiswa reaksioner dong, turun ke jalan, bikin petisi segala macam. Tapi ketika sekarang aku berada di pemerintahan, terkhususnya adalah bidang-bidang yang mengurusi hajat hidup orang banyak, pemberdayaan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Banyak kritikan yang masuk. Gampangnya adalah sampai sekarang desa masih baik kayak gitu baik, tidak ada maju-majunya, terus masyarakat masih banyak yang miskin. Oke, kita tampung itu, kritikan itu. Tapi idealisme ini adalah yang aku maksud bukan dengan membalas dengan sombong. Artinya, alah, kamu tuh tahu apa sih tentang desa, tahu apa sih tentang pekerjaan pemerintah, tahu apa sih tentang program-program pemerintah. Bukan kayak gitu cara menjawabnya, tapi
ketika ada kritikan, kita juga introspeksi. Benar nggak sih apa yang kita lakuin di kantor gitu loh. Balik lagi tadi yang aku pegang. Ketika kita mereview atau mengkritisi, kayaknya di kantor aku ada 10 yang harus aku ubah. Oke, ketika kita dapat kritikan itu, dari 10 poin ini, poin yang mana sih yang bisa kita ubah sebagai staff? Ingat yo, aku sama Kak Alfarisi posisi sekarang masih sebagai staff. Kalau kita ngomong PNS, ngomong ASN, birokrasi itu masih nyata walaupun per 2020 ini sesuai perintahnya Presiden, jenjang PNS, jenjang birokrasi PNS itu cuma ada 2, eselon 1 dan eselon 2. Eselon 3 dan eselon 4 mayoritas sekarang sudah ada. Artinya sudah banyak yang dipangkas. Tapi balik lagi sebagai staff, apa sih yang bisa kami ubah? Apa sih yang bisa aku ubah gitu loh? Untuk masyarakat, contoh gini, kalau dulu aku yang paling bisa aku ceritain dan aku lakuin ketika dulu aku mahasiswa, bukan aku sempat KKN di daerah timur Indonesia. Di sana ngelihat langsung bagaimana pembangunan, tidak hanya pembangunan di desa tapi pembangunan di kabupaten bahkan provinsi yang sangat jauh dari kata layak. Nah, ketika sampai ke kantor, maksudnya di posisi sekarang, kita ngelihat benar nggak sih pemerintah itu hanya ngelihat yang ada di Jawa baik, benar nggak sih yang cuman membangun daerah Sumatera baik gitu loh. Oh, ternyata enggak gitu loh. Idealisme yang aku bawa bahwa pembangunan di Indonesia itu harus merata dari barat sampai ke timur, dan itu sebenarnya secara ada semua gitu loh. Lalu melihat untuk mengetahui idealisme kita ini masih masuk akal nggak sih, masih relevan nggak sih? Aku cek dong, apa sih yang membuat orang tidak mau membangun atau membuat daerah-daerah tertentu di Indonesia itu tidak maju gitu loh. Nah, ketika ada yang salah kayak waktu itu aku bilang sama bos aku, Pak, tapi kan harusnya kayak gini, Pak. Daerah Papua, kita sebut merek, daerah Papua harusnya kita kasih kesempatan lebih untuk mereka bisa maju gitu loh. Kalau kita bilang kita anti, tanda kutip, artinya kalau misalkan kita mau ngajak mereka maju tapi ternyata mereka susah dan kita menjauhi mereka, dan itu tidak pernah bakal maju. Dan akhirnya memang idealisme aku adalah aku harus bangun Papua waktu itu karena memang aku sudah pernah mengunjungi ke sana. Tapi pada waktu itu kita coba cari apa sih yang bisa kita kerjakan di Papua. Kita tidak memungkiri apa yang ada di Papua, misalkan kayak keterbatasan pendidikan, pengetahuan, bahkan seorang kepala desa di sana atau kepala atau lurah di sana itu sangat 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 tidak punya bisa dibilang punya pengetahuan yang terbatas. Pada akhirnya kita cari daerah yang bisa menjadi contoh di Papua gitu loh. Banyak daerah di sana, misalkan kayak daerah Kerom. Daerah Kerom itu salah satu daerah yang sedikit lebih maju dari daerah-daerah lainnya yang ada di Papua. Nah, itu yang kita majukan, itu yang kita intervensi dari aku sebagai ASN, dari sebagai pemerintah juga, itu yang kita intervensi sehingga daerah itu menjadi daerah contoh yang lain. Sudahlah, di Indonesia ini apa namanya proses tiru meniru itu masih sangat relevan gitu loh. Artinya semua program ada yang namanya sekolah idola atau sekolah favorit menjadi school sisternya sekolah yang lebih bagus gitu loh. Nah, pembangunan masyarakat di desa pun juga kayak gitu. Nah, idealisme yang kayak gitu sih yang ternyata masih bisa aku pegang teguh ketika aku jadi PNS gitu loh. Ada hal-hal yang masih bisa aku suarakan, Pak, harusnya kayak gini, Pak. Harusnya kita tidak boleh mengambil kebijakan tanpa kita mendengarkan pendapat dari masyarakat yang ada di desa gitu loh. Artinya dan pada akhirnya beberapa kali sih aku menangani sendiri. Aku bahkan pernah diutus langsung kayak, oke, kalau kayak gitu Mas Taufik cari masalah yang ada di Kendari. Siapa? Saya ke sana. Aku ke sana melihat langsung gitu loh. Apa sih kalau aku sering bilang di kantor tuh kita tuh belanja masalah gitu loh.
Nah, belanja masalah itu adalah salah satu proses bagaimana kita mempertahankan idealisme kita yang sudah kita bawa dari kampus. Kayak gitu sih singkatnya. Gitu, San. Baik. Berarti ketika kita jadi ASN pun hak-hak suara yang kita punya itu tidak dibatasi ya sebenarnya. Iya. Dari departemen yang kita masuki ataupun kementeriannya. Cuman memang ada batas-batas yang nggak bisa dimasukin gitu ya Bang ya. Ya, nah, jadi kayak gini, misalkan mayoritas orang bilang PNS itu kolot, isinya orang tua semua. Bukan begitu Kak Faris? Nah, Waduh. tapi yo, ini pengalaman aku. Aku pernah berada di satu divisi lah, kita sebut divisi. Di satu divisi yang isinya orang tua. Bahkan sampai kayak, ya udahlah, walaupun dia pimpinan, kayaknya kalau aku harus ngikutin birokrasi ini, ke dia dulu, udah nyampe, udah selesai nih gawean. Sebagai ASN milenial nih katanya, tanda kutip. Ya udahlah, kita terobos, aku langsung ke pimpinan di atasnya. Yang penting apa? Yang penting kerjaan kita selesai. Bukan berarti asal Bapak senang, ya. Artinya gini, kerjaan kita selesai itu bermanfaat juga untuk masyarakat gitu loh. Yang perlu kawan-kawan ketahui sebagai pemerintah, terlebih Kementerian Desa, pemerintah itu adalah sebagai pemantik dari pemberdayaan masyarakat gitu loh. Tanpa ada kepedulian masyarakat itu sendiri, itu tidak bakal bisa maju. Gampangnya, pemerintah bisa menyisihkan uang APBN untuk membangun sekolah, salah satunya IC gitu kan. Insan cendekia, kita lah di Jambi ICJ. Tapi kalau kita tidak mau belajar, ICJ Insan Cendekia Jambi itu tidak bakal jadi sekolah favorit kan. Nah, itu sih yang harus kita pegang gitu loh. Artinya banyak juga hal-hal yang akhirnya kebuka. Oke, dulu waktu aku jadi mahasiswa, kayaknya pemerintah itulah yang salah. Apa-apa pemerintah yang salah gitu loh. Masyarakat tidak benar, pemerintah yang salah. Nah, tapi ada hal-hal yang ternyata ketika tahu, pendekatan pemerintah nih yang harusnya disesuaikan. Pendekatan seperti apa? Sekarang kan lagi gencar-gencarnya yang namanya pendekatan partisipatif. Partisipatif itu artinya kita, pemerintah belanja masalah ke daerah, ke masyarakat, masyarakat pun juga kita ajak diskusi supaya mereka pun bisa menyampaikan masalah mereka dan mereka tuh mau seperti apa gitu loh. Itu sih kalau aku lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat. Mungkin nanti Kak Alfarisi punya view yang berbeda melihat bagaimana idealisme yang kami bangun. Bukan aku sendiri, tapi artinya kita bangun yang sudah dari kampus, itu masih bisa kita pertahankan gitu loh. Ngomong-ngomong, Kak Alfarisi itu aktivis senior di kampus loh. Waduh, boleh nih. Mungkin boleh langsung. Ketua BEM STTN, weh. Mungkin Bang Farisi bisa langsung ditimpalin lah dari pernyataan dari Bang Taufik tadi. Sama ini Bang, tadi kita kelupaan di awal-awal itu mungkin kejauhan ya kita kayaknya ngomongnya. Tapi kita masih belum ngomongin tahap-tahap untuk jadi PNS tuh apa baik, terus tes-tesnya tuh apa baik sih sebenarnya. Itu kan harusnya di awal mungkin ya. Tapi ya enggak apa-apa lah Bang. Oke. Nih topik serius nanti bahas malam nih Pik, santai Pik, jangan bawa masalah pekerjaan. Iya, Oke, tadi masih berbicara tentang idealis yo, yang mana cek terdengar nih? Dengar Bang. Oke. Topik tadi udah panjang lebar kaitan dia tentang dia dari kayak mana dia berorganisasi, terus juga dari kayak mana dia sekarang bekerja, yang tadi sempat waktu zaman kuliah menyuarakan kepada pemerintah, terus juga sekarang malah berbalik arah gitu kan, jadi pemerintah itu sendiri gitu kan. Nah, hal itu pun juga kayak yang dirasain di aku, tapi mungkin kalau aku kalau topik mungkin berhadapannya memang sama masyarakat, karena memang sesuai pekerjaan atau institusi yang sedang ditempatinya. Nah, kalau aku memang di Badan Tenaga Nuklir Nasional sendiri itu kayak kita di belakang layar sih gitu. Nah ternyata dulu kayak kita
Apa sih kayak sosialisasi nuklir nih kayak gini baik gitu kan. Ternyata di dalam itu memang terdapat bukan masalah sih, memang kayak banyak kendala ternyatanya. Nah, setelah dikaitkan lagi memang tadi kita gap generasinya itu cukup jauh. Ya dikarenakan moratorium tadi dan juga kayak dari kualifikasi untuk masuk untuk masuk PNS terutama di Batan tadi tuh yang cukup susah gitu kan. Jadi terdapat gap generasi yang tinggi. Nah, kalau boleh sharing di sini untuk 2.000 pegawai yang ada di Batan. Jadi seluruh pegawai kami itu 2.000 di 5 daerah. Nah, itu kalau dirata-ratakan umurnya sampai per tahun 2019 ya kalau salah data yang aku tahu itu 47 tahun. Nah, bayanginlah tuh 47 tahun itu rata-rata umur semuanya. Ya, kalau rata-rata kan mungkin paling banyak yang udah tua-tuanian gitu kan. Itu pun juga udah ditambah dari kami yang milenial saat ini. Jadi selain tantangannya untuk merubah mindset orang tentang nuklir itu sendiri, kita juga merubah transisi gitu loh. Transisi dari mana yang caranya yang kolot tadi menjadi cara yang kayak lebih bisa diterima. Pertama tantangannya nuklir itu udah kontroversi. Yang kedua tantangan kita bertransformasi tadi dari cara yang kolot ke cara yang lebih bisa diterima gitu. Nah, pun juga terjadi mungkin di Taufik tadi udah cerita juga kan kayak gitu. Nah, tolong jujur nih udah jujur sih kayak memang bener-bener itu sih yang dirasain. Jadi jadi ASN milenial tuh kalau udah kuat berat gitu loh. Kalau memang niatnya udah kuat, kalau memang untuk nyantai-nyantai be mending dipikirin lagi lah gitu. Nah, kayak gitu sih gitu. Tadi juga tadi pertanyaannya tentang kayak mana cara masuk PNS ya tadi ya. Tahapan-tahapannya mungkin tips and trick. Tahapan-tahapan ya. Ini mungkin masih banyak ada lulusan baru juga mahasiswa. Oke, nah tadi penjelas aku sama topik angkatan masuk PNS itu sama. Walaupun di angkatan kuliah, angkatan di Cendikianya berbeda, tapi kami angkatan masuk PNS-nya sama. Di tahun penerimaan tahun 2017 untuk tahun TMT terhitung masuk tanggalnya tahun 2018 gitu. Nah, jadi tahapannya mungkin agak sedikit berbeda mungkin Pik yo, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mana dulu kayak kita nak masuk PNS tuh bisa kemana baik gitu. Nah, aku bisa masuk Batan, aku bisa masuk Kemendes gitu kan, aku bisa masuk Pemprov Jambi gitu kan. Nah, tapi pada tahun tersebut dan tahun-tahun selanjutnya kayak tahun 2019, tahun 2020 pun itu melalui satu pintu, yaitu melalui apa tuh Pik nama itu ya Pik? Lupa Pik. BKN Kak. Nah, ya dari BKN sih. Nah, itu memang kita cuman bisa milih satu instansi, cuma bisa melamar satu formasi baik. Nah, tahapannya apa? Mungkin di sini juga udah beberapa ada yang keterima PNS. Start out dulu buat Ibnu Marjito, terus juga ada Kak Zulham Aron, itu juga Kak Zulham Aron yang memang sama-sama pejuang PNS. Mungkin nanti kalau misal dipersilakan untuk buka suara juga tidak apa-apa sih gitu kan. Sebenarnya sama sih, yang pertama tuh kita daftar dulu di SSC. Nah, ya SSC BKN. SSCN lumayan SSCN BKN. Syaratnya tuh kayak mulai dari ijazah tuh kalau salah persiapin dari SD deh kalau salah. Ya itu tuh dipersiapin, dilegalisir ijazah, terus juga KTP pasti. Soalnya kita login awal, kakak kita harus terdaftar nih. Kakak sama KTP kita harus terdaftar. Jadi bagi yang berminat untuk PNS tahun ini ataupun tahun-tahun selanjutnya, tolong divalidasi lagi untuk KK sama KTP kalian. Itu pentingnya. Terus juga kayak dokumen-dokumen lain, kayak nilai raport, piagam perlu tidak perlu. Piagam tidak perlu. Terus juga CV tidak perlu juga. Yang jelas cuma itu sih. Nah, sisanya tuh kayak kelengkapan yang dibutuhkan masing-masing instansi. Mungkin kalau ada yang butuh TOEFL, mungkin ada yang butuh tes psikologi, skor, mungkin kayak gitu sih. Tapi basicnya sama sih. Nah, setelah itu kayak ada seleksi berkas. Nah, seleksi berkas tadi, kalau salah semakin kesini udah banyak pakai dokumen elektronik. Jadi tidak perlu kita kayak ngirim hard dokumen. Nah, habis itu muncullah tuh nomor ujian. Nah, jadi nomor ujian itu yang bakal kita pakai untuk ujian tahap pertama. Ujian tahap pertamanya apa? Yaitu biasanya sih, bukan biasanya sih, memang namanya tuh CAT. CAT itu Computer Assigned Test. Jadi kayak komputer tesnya
komputer. Mungkin kawan-kawan di sini udah biasa lah ya, yang ujian nasionalnya, yang ujian di kampusnya udah mulai pakai komputer. Itu CAT, SKD. SKD itu seleksi kemampuan dasar, yang mana tuh ada tiga kompetensi yang diujikan di sana. Yang pertama TWK, tes wawasan kebangsaan. Yang kedua itu TIU, tes intelijensi umum, dan juga terakhir itu TPA, TKP. TKP ya. TKP Kak. Nah, tes kepribadian, tes keterangan pribadi. Itu porsinya 35, 30, 35. Kalau saya itu tidak berubah sih, tidak berubah dari tahun ke tahun porsinya. Cuman untuk itu ada istilahnya nilai mati sih, nilai mati. Jadi untuk TIU dan juga TWK itu kalau benar poinnya 5, kalau salah poinnya 0. Dan untuk TKP itu poinnya 1 sampai 5. Jadi walaupun dan untuk kayak nilai mati masing-masing kalau di tahun aku ya, soalnya di tahun 2019 itu berbeda. Kalau salah untuk yang TWK itu nilai maksimalnya 65 ya kalau salah. 65 Pik ya? 65 Kayaknya 70. Kak, kayaknya tahun 2019 itu sempat berubah karena ingat nggak sih yang banyak yang nggak lulus itu loh Kak. Ya. Pokoknya Jadi itu sekitar kayaknya 65 75 pokoknya harus benar berapa soal tuh. Nah, terus juga TIU-nya pokoknya tidak boleh, pokoknya harus melewati nilai batas pada tahun tersebut sih. Nah, setelah dinyatakan lulus, ntar lanjut lagi tes selanjutnya. Tesnya itu cuma 2 sih, cuman untuk PNS ini SKD sama SKB. Tapi yang di SKB nanti beranak sih. Nah, ini SKB seleksi kemampuan bidang, itu yang membedakan antara instansi yang satu dan yang lainnya. Nah, sedikit sharing kalau misalnya ada yang berminat masuk Batan, cilah buka kursus nih. Kalau yang pengen masuk Batan itu tesnya ada tes psikolog, tes psikotes, terus juga bahasa Inggris kita tes di tempat. Terus juga ada bikin esainya tuh kayak speak itu kayak mana, kenapa sih minat sama Batan, kenapa sih minat sama nuklir. Yo, aku udah ahli dong gitu kan. Karena memang udah dicekokin sama nuklir dari zaman kuliah ya dak sih. Nah, terus juga sama tes wawancara. Nah, mungkin agak topik bisa cerita juga kalau di Kementerian Desa itu gimana cara tesnya, mungkin topik bisa sharing. Nah, setelah itu udah itu kayak nilainya porsi nilai antara SKB dengan SKD itu kalau untuk SKD-nya itu 40% dan untuk SKB itu 60%. Nah, habis itu di ranking. Oh ya, by the way, dari SKD itu kan nanti muncul tuh nilainya tuh. Nah, untuk satu formasi itu dikali 3. Misalnya kayak di formasi aku butuhnya 4 orang. Berarti dikali 3 berarti 12 orang tertinggi yang diambil pada saat itu untuk lanjut ke SKB. Kayak gitu sih. Itu aturan baku udah dari BKN-nya sendiri. Nah, habis itu bersaing lagi itu 12 orang. Mungkin kalau misalnya di tempat topik butuhnya 1 orang, berarti 1 kali 3. Berarti harus dikalahin semua, harus dikalahin 2 yang lain gitu. Nah, kayak gitu sih udah lulus, hasil keluar, prosesnya mungkin cepet sih. Kalau aku dulu tesnya dari September, beruntun tuh September itu SKD, terus juga Oktober itu SKB, Desember udah ada pengumuman. Nah, habis pengumuman, kita pemberkasan ulang, jadi berkas-berkas kita divalidasi lagi nanti di kantor masing-masing. Nah, setelah itu terbitlah NIP, nomor induk pegawai. Habis itu udah kerja deh sebagai, belum jadi PNS, jadi CPNS dulu kayak gitu. Nah Kak, aku mau nambahin dikit nih dari rangkaian tadi yang dibilang Kak Faris. Di kantor aku tuh ada yang unik. Jadi ketika kita nanti sudah masuk, ada yang namanya kayak pengenalan kerja. Kalau di tempat aku Kak. Nah, jadi pengenalan kerja, pengalaman aku waktu itu ada sekitar 1 bulan itu kami keliling-keliling per UK1. Jadi misalkan gini, kawan-kawan mungkin kalau misalkan ini UK1 itu adalah unit kerja eselon 1 lah. Itu satu divisi gede lah, satu divisi gede. Nah, jadi misalkan dari sekjen 2 hari Kak, perkenalan di sekjen, habis itu perkenalan di itjen, perkenalan di dirjen-dirjen. Artinya kami sebelum siap bekerja, kami dikasih tahu, dikasih kenal. Oh ini loh, kalian tuh besok bakalan ketemu lembaga atau divisi-divisi itu A, B, C, D gitu loh. Jadi kayak on job training lah kalau di perusahaan ya. Kayak gitu. Dan itu ada nilainya. Dan itu ada nilai yang nanti akan berpengaruh ke Latsar waktu itu.
berpengaruh pada penempatan gitu ya Bang. Oke. Ya, bisa juga sangat berpengaruh pada penempatan juga kan. Jadi misalkan kalau kita tertariknya di sini gitu kan. Terus ya pada akhirnya juga untung-untungan sih nanti penempatannya di mana. Tapi setidaknya kita kenal, setidaknya kita tahu pekerjaan satu kementerian tuh ngapain baik. Kami mau nanya juga nih, Kayak Bang. gitu. Bang Taufik, ada pertanyaan lagi nih. Kalau untuk SKB itu kan ini udah spesifik bidang ya, Bang ya? Iya. Nah, kan Abang background-nya Visipol dan sekarang di Kementerian Desa dan Transmigrasi. Jadi mungkin itu kalau untuk nyari referensi untuk soal SKB itu di mana Bang Abang? Nah, gini. Aku sering bilang sama kawan-kawan kalau yang mereka sudah lulus SKD dan mau masuk SKB gitu loh. SKB itu satu yang harus kalian pelajari, jabatan yang kalian pilih itu apa? Itu yang sampai sekarang kadang-kadang orang masih sering lupa gitu loh. Kalau tadi Kak Faris bilang dia jabatan Kak apa Kak? Kak Faris? Oh lagi nge-lag kayaknya. Misalkan jabatan gini ya. Kayak aku jabatan waktu itu adalah analis pemerintahan pusat. Nah, ketika aku menjadi analis pemerintahan pusat, aku harus tahu nih, oh pemerintahan, berarti pelajarilah seputar kebijakan. Itu pertama. Yang kedua, pelajari seputar instansi yang kita pilih. Gitu loh. Jadi ada dua yang harus kita pelajarin dan itu menjadi gangan sih kalau menurut aku kawan-kawan yang ikut SKB termasuk aku kemarin, tapi ada yang berbeda. Ketika zaman aku SKB di Kementerian Desa itu udah ada tes bidang yang benar-benar sampai tertulis terkait mendesa ada. Jadi tes kemampuan bidangnya itu hanya psikotes. Terus habis itu ada apa ya, wawancara psikolog ya, atau apa sih namanya ya, yang kita ngumpul terus disuruh diskusi gitu. Itulah pokoknya. Diskusi. FGD ya benar. Ya FGD gitu. Lalu ada wawancara sama pejabat. Maksudnya wawancara sama eselon 1 dan eselon 2. Nah, itu SKB. Nah, itu benar-benar otak sih yang dipakai. Kayak mana kok benar-benar paham tentang Kemendesa, paham tentang pemberdayaan di masyarakat. Nah, beruntungnya aku waktu itu adalah karena aku memang senang dengan pemberdayaan masyarakat, lalu sempat KKN di daerah terpencil juga, daerah pedalaman juga. Akhirnya aku punya sedikit wawasan tentang desa yang mungkin tidak dipunyain banyak orang, dan itu aku korelasiin dengan Kementerian Desa waktu itu, dan itu ya lumayan sih membantu membuat nilai wawancara dengan pejabatnya, dengan user. Kalau di BUMN gitu wawancara dengan usernya, aku kebantulah nilainya jadi cukup baik waktu itu gitu loh. Jadi memang hal-hal yang strategi kayak gitu sih yang harus kita pegang dan harus kita punya. Beda lah kalau kayak Kak Faris, memang dia dari awal kuliah dicekokin tentang nuklir, jabatannya juga seputar nuklir, instansinya juga nuklir. Akhirnya ya tentang dia lurus gitu kan, sesuai semuanya. Nah, ketika nanti kita beda, apalagi untuk jurusan-jurusan umum yang ada di Visipol, ekonomi, hukum, itu kan jurusan-jurusan umum yang mau masuk ke mana bae bisa gitu loh. Nah, yang memang perlu kita atau perlu kawan-kawan cek lagi adalah jabatan yang kalian pilih itu apa, cari info tentang jabatan itu, lalu barulah korelasiin dengan yang ada pengetahuan yang ada di instansi itu. Aku sedikit cerita tentang kawan aku tuh kerja, dia kerja di media, dia anak komunikasi, tapi waktu itu dia mau daftar sebagai PNS di salah satu kementerian, yaitu tentang auditor. Aku maksudnya gini, aku bilang kau harus tahu auditor tuh apa gitu loh. Bukan karena kau anak komunikasi terus kementerian yang dipilih adalah Kominfo, kau hanya mempelajari
terkait komunikasi baik gitu loh, kebijakan pemerintah terkait komunikasi. Enggak, karena kau milih auditor, belajar juga tentang auditornya. Nah, itu yang benar-benar harus kita kita pegang sih, jadi referensi kalau kita nanti SKB kayak gitu. Itu kalau kayak soal-soal hitungan itu ada di SKB. Kalau di SKB kayaknya tidak ada sih. Lebih ke SKD. Di TIU ya Kak Faris ya? Mungkin Kalau di tempat Bang aku Faris pasti ini ada sih. Kalau tempat aku bahasannya, masih ada sih. Oh iya, SKB, ada ya. hitung-hitungan pasti ada sih. oh masih Bang, berarti Kan kalau relate sama SKB kan yang seleksi pelajari kemampuan bidang kan yo. Nah, Mm-mm. berhubung bidang aku erat kaitannya dengan ilmu eksak, pasti ada hitungan, terutama untuk hitungan fisika atau kimia. Ya, tapi yang basic-basicnya sih gitu. Nah, tapi kalau untuk yang hitung-hitungan, ya namanya tes TIU, tes intelijensi umum kan. Ya paling enggak kayak kita hitung-hitungan deret, hitungan kayak matematika sederhana, matematika logika. Itu mungkin bakal muncul di seleksi kemampuan dasar kayak gitu sih. Nah, kalau SKB yang seperti yang udah dijelaskan di awal tadi, dijelaskan juga sama Topik, itu kayak memang benar-benar yang lebih spesifik. Karena juga di sana juga ada wawancara sih. Kalau salah tuh pasti ada wawancara sih kalau untuk di SKB sih. Kayak orang memang lebih mengenal seberapa jauh sih kalian tuh niatnya buat ngelamar ke formasi ini, seberapa jauh sih kalian udah mengenal jauh instansi ini. Nah, itu juga bakal ada nilainya kayak di SKB kayak gitu sih. Oke, baik, Bang. Oh ya, tadi ada pertanyaan ya, tadi boleh nyela dikit ya, kayak mau nanya apa formasi yang kalian ambil sekarang sesuai dengan jabatan formasi yang sekarang. Nah, jujur ini juga suatu yang kayak mungkin berbeda mungkin. Nah, kalau di tempat aku memang udah dikhususkan. Jadi tadi di awal udah dijelasin sama Topik, ada namanya jabatan yaitu jabatan fungsional dan juga jabatan struktural. Yang mana untuk jabatan struktural kita lebih dipersempit lagi sekarang untuk ada di tingkat eselon 1 dan juga eselon 2 gitu kan. Dan juga mungkin bakal ada perampingan organisasi lagi, tapi kita lihat aja nanti gitu kan. Tapi sejauh ini di organisasi aku udah di instansi aku udah melakukan itu. Jadi cuman ada kepala satuan kerja, cuman ada deputi, cuman ada sestama kayak gitu sih. Sesuai yang sisonya itu kayak mana gitu kan. Nah, sisonya itu kita dalam rangka transformasi yang namanya jabatan fungsional. Nah, jadi selain jabatan struktural ada jabatan fungsional. Yang mana kalau aku udah masuk tuh udah jabatan fungsional terkhusus gitu kan, atau JFT. Nah, JFT-nya aku tuh udah khusus yaitu sebagai peranata nuklir. Jadi memang udah di sana sih udah dari awalnya ngelamar itu, jadi agak kemungkinan kecil nih kalau misalnya memang mau pindah lagi dengan syarat, apalagi aku kayak pindah ke Pemda Jambi, mungkin nggak ada sih Pemda Jambi yang mau nampung peranata nuklir sih gitu kan, selama di sana nggak ada fasilitas ataupun mungkin hal-hal yang berkaitan dengan nuklir. Jadi kesimpulan dari jawabannya tuh kalau dari aku pribadi, karena aku udah jabatan fungsionalnya udah tetap gitu kan, itu enggak ada. Kalau untuk antar instansi apalagi antar daerah itu enggak mungkin, tapi kalau pindahnya dimungkinkan jika dibutuhkan. Misalnya kayak tadi sih, misalnya ada instansi A butuh, nah ya udah gitu. Nah, lanjutin Kak Faris, kalau misalkan aku tadi ini ada pertanyaan di kolom chat yang tentang formasi yang diambil. Nah, bedanya kalau aku itu fungsional umum gitu loh, bukan fungsional tertentu. Nah, aku masuk di analis pemerintahan pusat baru 2 tahun kalau nggak salah, setahun ya, hampir 2 tahun lalu aku dipindah. Aku bisa pindah gitu loh. Aku dipindah jadi analis pelayanan waktu itu. Analis pelayanan itu yo kalau kalian ini mungkin bilangnya ya melayani pimpinan, ya itulah yang aku gawin, yang aku kerjain sampai sekarang. Aku di penempatannya di protokol, di bagian TU pimpinan dan protokol, dan sampai sekarang juga masih terus masih di situ melayani pimpinan, dan itu beda banget, beda nian lah. Kalau misalkan dibilang formasi yang kalian ambil sesuai dengan jabatan sekarang, enggak, ya beda karena aku sudah pindah formasi. Itu yang pertama. Terus mungkin ada nanti pertanyaan selanjutnya,
Terus kakak kan dulu politik pemerintahan loh, sekarang jadi analis pelayanan yang mungkin tidak sangat-sangat tidak substansial. Itu kan gawean orang lapangan yo. Jadi protokoler menteri itu kan gawean di lapangan yo. Memang jauh nian dan itulah yang namanya di PS di ASN atau PNS perlu ngecek tuh setiap pendaftaran itu apa sih ada klausul siap ditempatkan di mana saja gitu loh. Nah, inilah yang harus aku hadapi. Aku walaupun sebagai alumni politik pemerintahan waktu itu aku sempat ditempatkan di bagian kerjasama dan kemitraan kawasan perdesaan, memberdayakan masyarakat desa melalui pengembangan badan usaha milik desa bersama waktu itu. Harus sirna sebentar karena aku ditugaskan di tempat yang lebih tempat lain yaitu melayani pimpinan. Jadi aku menyiapkan semua kegiatan pimpinan mulai dari mendampingi sampai plus-plusnya itu adalah menyiapkan bahan, menyiapkan pidato beliau, menyiapkan bahan paparan beliau, koordinasi kegiatan beliau. Nah, jabatannya aku emban sekarang sama jabatan yang sebelumnya tuh jauh berbeda, dan apalagi sama Kak Faris jauh nian gitu loh. Jabatan aku tuh sangat-sangat teknis, sangat-sangat butuh waktu, tenaga, otak juga karena harus bikin bahan dan harus menguras otak karena bagaimanapun aku harus bikin bahan seluruh substansi yang ada di kementerian. Kementerian aku itu namanya sudah 3, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jadi aku setidaknya harus bisa memahamin 3 substansi yang ada di kementerian aku itu. Jadi kalau ditanya sesuai enggak tidak tahu juga sih sesuai enggak Kak. Kalau dibilang sesuai ya dijalanin apa adanya lah. Dan dimanapun berada, balik lagi di tadi yang di awal-awal gitu bilang, yang namanya pengabdian mau ditempatkan di mana baik tetap pengabdian. Tetap dijalanin sebaik-baik mungkin kayak gitu. Terus ini lanjut nih, kayaknya ada pertanyaan lanjutan. Bisa enggak Kak dari fungsional umum? Q&A, Bang. Langsung jawab deh. Langsung ya, Pik. Nah, mungkin kabar. Kami bacain dulu lah, Bang. Ya. Sorry. Jadi pertanyaannya boleh dari kolom komentar atau biar lebih afdol juga boleh langsung ngomong ya. Dan spesifik kasih tahu mau nanya ke siapa? Mau nanya ke Kak Taufik atau Kak Farisi? Di sini udah masuk 3 pertanyaan. Mungkin langsung jawab ya, Bang. Boleh. Ini dari Elvita nih. Kak Taufik dan Kak Alfarisi, boleh tahu enggak workload hariannya ngapain sih, Kak? Nah, kegiatan harian Kakak tuh ngapain di kantor di kementerian masing-masing? Mungkin bisa ditambahin, Pik yo. Kalau bahasa Inggris kan workload, berarti work itu kerja, load itu beban ya sih. Berarti beban kerja kan yo. Beban harian, beban kerjanya ngapain baik gitu kan. Tadi topik mungkin udah dijelasin tadi dia kayak kerjanya ngapain gitu kan. Nah, tapi aku in general bayo kayak jelasin mungkin biar tidak terlalu pusing nanti kalau kita membahas hal yang substansial, apalagi udah bahas nuklir lah yo sih gitu kan. Kita secara hari ini hari Sabtu kan, janganlah bahas kerjaan ayo. Nah, workload-nya ngapain baik? Malam Minggu Kak. Iya. Nah, workload-nya ngapain baik? Nah, kalau untuk PNS itu kalau tidak salah bukan tidak salah. Ya kalau tidak salah itu di awal tahun atau enggak biasanya di akhir tahun itu kita membuat namanya kontrak kerja atau bisa dikenal namanya SKP, sasaran kinerja pegawai selama 1 tahun. Nah, jadi itulah hal-hal yang kita kerjain selama 1 tahun tadi. Jadi sendiri mungkin kayak ada mengoperasikan, merawat, melakukan penelitian dan pengembangan, pendayagunaan kayak gitu sih. Jadi kita udah ditentuin selama 1 tahun, yang mana nanti di pertengahan tahun atau di akhir semester pertama gitu kan. Jadi kayak kita tetap mana nih hasil kerjaan kau gitu nah kan. Nah kalau kita untuk di bagian instansi yang bergerak di bidang penelitian, kita dituntut untuk namanya ada tulisan ilmiah kayak gitu. Terus juga ada kayak data-data primer, data sekunder dari hasil penelitian itu sendiri. Terus juga ada jurnal, ada proceeding. Yang basicnya biasanya kayak kita bikin laporan laporan bulanan, laporan per semester, laporan hasil kerja kayak gitu sih. Nah itu yang dituntut dalam SKP-nya lagi. Nah terus juga dikembangkan lagi mungkin agak sedikit berbeda sama topik mungkin Nah karena aku tadi yang namanya
jabatan fungsional tetap JFT yo. Nah itu kayak kita ada namanya DUPAK atau Dupak daftar usulan Iya. pengajuan angka kredit. Nah jadi cek dengar ya. Dengar Bang. Dengar. Nah jadi itulah yang bikin aku naik kayak orang kita pernah dengar sih namanya kayak golongan 3A, 3B, pertama, muda, madya. Nah, jadi dengan pekerjaan aku tadi itu yang bisa dinilaikan. Nah, dari nilai tadi gitu kan, itu yang bisa aku naik naik lebih cepat dari 3A, 3B. Itu harus mengumpulkan berapa gitu kan. Untuk starting point kalau di 3A itu sendiri itu di starting point-nya 100. Nah, untuk naik ke 3B, kita harus mengumpulkan poin 50, jadi 150 untuk naik ke 3B. Nah, itu yang membedakan nanti JFT sama JFU. Jadi itu sih yang workload-nya. Jadi kayak kita, yang memotivasi, yang memacu kita untuk kerja. Kalau kita lambat kerja, lambat naik. Nah, istilahnya kayak gitu sih. Oke. Mungkin bisa ditambahin Bang Taufik? Apa nih, Kak? Ya, tadi pertanyaan dimulai dari gawean di kantor ya. Gawean di kantor kalau aku jelasin kalau sekarang tuh gawean aku di kantor pagi koordinasi kegiatan pimpinan semua, terus koordinasi kegiatan pimpinan ini gini. Kenapa sih harus, kan kadang jadi pertanyaan, ngapain sih harus dikoordinasin kegiatan pimpinan? Pimpinan sekelas jabatan eselon 1 dan ke atas, menteri, wakil menteri, sekjen, dirjen, itjen, atau mungkin di daerah tuh gubernur, sekda, kepala dinas, itu kan kegiatan seharian itu bisa 5 bahkan 10 kegiatan yang harus mereka datangi, mereka hadiri gitu loh. Nah, tugas aku sekarang adalah mengarrange itu, kegiatan beliau-beliau itu di-arrange dari jam 8 pagi sampai jam berapapun di malam hari gitu kan. Nah, itu satu. Mungkin semua orang bisa. Nah, yang kedua yang sedikit lebih substansial adalah ketika misalkan mereka harus mengisi atau membuka acara, tentunya harus ada teks pidato. Ya, aku harus bikin teks pidatonya itu, gitu loh. Terus kakak tahu dari mana atau Fik kau tahu dari mana kok bisa bikin teks pidato itu? Yo, ngado-ngado dong. Caranya adalah koordinasi sama panitia, minta terus telepon panitia, diskusi sebentar, kita bikin, kita ngedraft yang namanya sambutan pimpinan. Habis itu bahan paparan. Kadang kan pejabat-pejabat kan seringnya tuh jadi narasumber di seminar apa atau jadi keynote speaker dan lain-lain. Nah, yo yang gawean aku sehari-hari yo bikin itu sih jika aku sebagai analis pelayanan di pimpinan kan. Kayak gitu. Terus kalau dulu yo lebih spesifik lagi karena pemberdayaan masyarakat, aku turun ke lapangan pemberdayaan. Nah, tadi kayaknya pertanyaannya apa Besan? Satu itu terus ada pertanyaan juga dari Bang Fadlan ya. Apa nih? Bentar ya, Bang. Oke, pertanyaan dari Padlan tadi yo. Bisa nggak Bang dari fungsional umum untuk jadi JFT? Nah, ini juga kayak himbauan dari Menpan yo, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Bisa jelasin dulu Bang, JFT itu apa, Kementerian Umum itu apa? Kami yang yang belum ASN atau belum masuk ke dunia ini itu. Pas nih sih, sikapnya JFT, sikapnya JFU yo. Nah, kalau JFT itu tadi secara intinya udah jelas lah gitu. Nah, udah jelas mau kerjanya apa, sasaran angka kreditnya bisanya dari mana. Angka kredit itu kayak kita ngumpulin poin lah, istilahnya kayak ngumpulin poin gitu. Nah, kayak kerjaan kita bisa dipoinkan untuk naik. Nah, kalau JFU nanti mungkin topik bisa jelasin ya gitu kan. Kalau JFT kayak gitu sih. Jadi perbedaannya tuh kayak kita memang udah lebih spesifik karena saya berada di Batan sebagai peranata nuklir. Jadi memang benar-benar spesifik yang ngerjoin kayak tadi. Jadi ibaratnya apa ya, kayak topik tadi kan semuanya dikerjoin nih sama dia kan gitu kan. Nah, kalau kita memang benar-benar spesifik di Sanobaya gitu. Nah, itu untuk yang JFT tadi. Kalau JFU mungkin nanti topik jelasin. Nah, terus juga nyambung sama pertanyaannya Bapak Ketua Alumni. Bapak Ketua Alumni bener ya, Fadlan ya?
Ah. Bukan Kak. Bukan. Oh, bukan ya? Angkatan. Bukan ya? Bukan Kak, itu Fadlan Beda. Saputra angkatan 5 kan? Iya Bang. Iya. Oh iya, sorry. Namanya banyak yang sama Fadlan gitu kan. Hampir Fadlan panggil. Kincai itu, Fadlan Kincai. Oh, sip. Hampir panggil gitu kan. Nah, bisa enggak Bang dari jabatan fungsional umum untuk jadi JFT? Nah, itu yang lagi diserukan sama Kemenpan untuk jadi jadul lagi istilahnya yang namanya jabatan fungsional umum. Semuanya udah mempunyai pekerjaan, tugas dan fungsi yang jelas gitu. Jadi agak nggak ada lagi yang kayak topik yang puluh kilir apa baik dikerjoi gitu. Nah, kasihan kan topik agak capek gitu kan. Jadi memang benar-benar ada jabatan fungsional khususnya, jadi bisa naiknya lebih cepat, jadi lebih jelas juga yang dikerjoin kayak gitu. Jadi bukan jawabannya tuh bisa tidak Bang pindah dari bisonian dan juga dianjurkan dan diharuskan kayak gitu. Oh ya, tambahan lagi untuk JFT itu sebelumnya kita harus ngikutin diklat lagi atau pendidikan dan pelatihan mengenai hal tersebut Bisa gitu loh. Nah, misalnya kayak aku nih di Batan, jabatan fungsional aku peranata nuklir, aku harus didiklat lagi nih sama Batan untuk menjadi si tenaga peranata nuklir tadi gitu. Nah, misalnya juga kayak dosen itu juga merupakan sebuah JFT, kayak guru, tenaga pengajar JFT, dokter itu juga JFT. Banyak sih sebenarnya JFT yang langsung berkait sama profesi kayak gitu sih. Tambahin Pik, JFU Pik. Nah, JFU itu memang masih umum kan. Nah, masih umum itu sehingga aku sendiri Ini nampaknya jaringannya agak jelek Bang Taufik. Atau jaringan kami ya? Pembicaraan topik disadat katanya. Aduh, admin nih, bahaya. Aduh, hati Pik. Aduh, dilarang nih ngomong nih Bang Taufik ya. Oh, JFT bisa naik jabatan 2,5 tahun kalau rajin. Yaitu rajin tadi sih itu bahasa slangnya untuk kita, kalau kita semakin kita kerja, makin banyak angka kredit dikumpulin, kita naik. Kepotong, keputus tadi. Ulang Pik. Iya, jadi dari awal, udah dengar dari awal tadi. Jadi intinya gini, JFU itu masih sangat umum sehingga kamu bisa dipindah-pindah gitu loh. Contohnya aku yang dari analis pemerintahan pusat dipindah menjadi analis pelayanan, dari pekerjaan yang substansial yang kurang lebih mirip kayak pekerjaan JFT kayak Kak Faris udah plok di situ, dipindah jadi pekerjaan yang lain. Nah, benar yang Kak Faris bilang, kedepannya bahkan sekarang sedang proses semua akan menjadi JFT. Nah, kalaupun misalkan aku sekarang menjadi JFT, aku bisa kerja yang aku kerjakan sekarang, tapi semua pekerjaan aku itu bisa dinilai atau bisa di apa sih namanya, dinilaikan menjadi akad kredit gitu loh. Artinya ada nilainya gitu loh. Ada bukti bahwa oh iya ketika kamu bikin bahan itu nilainya sekian, koordinasi nilainya sekian, akad kredit sekian. Nah, itu kemudian yang sekarang masih proses itu akan direalisasikan kayak gitu. Sebenarnya enak JFT sih, cuman ya sekali nyemplung ya udah JFT tuh ya itu baik gitu loh. Kayak kalau emang ternyata mau pindah tuh susah nian, bahkan jarang ya Kak kita dengar orang JFT pindah gitu. Jarang sih. Udah paten di sana kalau pindahnya tuh bisa sih, PNS pindah tuh bisa sih. Pertama kalau dia cewek nih, biasanya dia cewek kan, cewek pindah karena ikut suami. In case di tempat yang itu nerimo ada gak sih jabatannya gitu. Nah, kalau JFU mungkin masih bisa gitu kan, tapi kan wacana ke depan kita bakal JFT semua. Nah, itu diperbolehkan, atau memang dia membuat sebuah prestasi gitu kan. Misalnya kayak topik prestasi nih di bidang teknologi, mungkin sometimes topik bisa pindah ke semacam LIPI ataupun mungkin BPPT, mungkin bisa gitu. Nah, tapi itu kan case-nya tuh kecilnya kemungkinannya gitu. Nah.
Oke. Kan Bang Fadlan Aku mau nambahin Kak, kalau mau soal nambahin? pindah Silakan, Bang. instansi, yo, kalau soal pindah instansi, aku punya pengalaman pindah instansi 2 bulan, tapi ndak sampai pindah SK yo. Artinya aku sudah tinggal ketok palu, aku pindah sebenarnya. Benar yang Kak Faris bilang, pindah instansi itu bisa ketika misalkan instansi yang dituju itu membutuhkan gitu loh. Nah, bukan enaknya sekarang ASN di kementerian itu sudah dibuka peluangnya seperti perusahaan. Artinya aku bisa baik kok pindah ke tempatnya Kak Faris asalkan ada jabatan yang dibutuhkan di sana. Contoh, misalkan di tempatnya Kak Faris butuh yang namanya analis pelayanan, bisa baik aku pindah ke Kak Faris gitu loh. Aku sekantor sama Kak Faris, tapi aku cuma bisa di pelayanan baik. Aku nggak bisa ikut sama Kak Faris satu JF, aku nggak bisa karena memang sudah beda JF-nya gitu loh. Kayak gitu juga misalkan aku mau pindah ke Jambi, bisa baik aku pindah ke Jambi asalkan jabatan itu ada di Jambi dan dibutuhkan. Dan perpindahan antar kementerian itu sebenarnya sekarang sangat lazim terjadi. Bahkan untuk eselon 1 dan eselon 2 kan open bidding tuh. Nah, open bidding itu membuat orang dari lintas kementerian itu bisa mengisi jabatan di salah satu kementerian tertentu. Kayak gitu. Oke, Bang. Mungkin Bang Fadlan sepertinya udah menjawab ya tadi pertanyaannya. Nah, kalau untuk yang topik bilang tadi open bidding itu di luar case kita bahas CFT sama JFU yo, soalnya itu kan fungsional nih. Nah, ntar kalau struktural yang telah kami jelasin tadi kan di awal, kalau struktural kan cuma di eselon 1 sama eselon 2 gitu kan. Iya, eselon pula. Eselon 1 sama eselon 2 gitu kan. Itu udah kayak wow, tingginya tingkatannya kayak itu. Itu bisa pindah, malahan bisa jadi kayak topik bisa jadi kayak kepala kantornya aku, ataupun juga aku bisa jadi kerja di kepala kantor Bapak Danyo Jambi kan, itu bisa sih. Tapi itu bukan jabatan fungsional tadi, tapi itu jabatan struktural kayak gitu. Oke, Bang. Nah, terus ini ini juga ya masalah JF pindah ke JFT. Kadang-kadang orang mikir gini. Ada beberapa perspektif orang dari JF itu fungsional biasa, itu memang identik dengan struktural. Nah, ketika orang dipindahkan jadi JFT, itu sebagian orang bilang, aduh aku kebuang nih jadi JFT, nggak punya jabatan lagi. Kayak gitu. Tapi sebagian besarnya lagi, itu malah pengen pindah ke JFT. Kenapa? Karena usia pensiun lebih panjang. Putus kalau lagi JF umum struktural itu bahkan peneliti kayaknya 65 tahun. Nah, bener sih gitu. Terus tunjangan ya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keahlian, tunjangan pun mengikuti. Tunjangan ngikutin. Oke, nyambung topik tadi bener sih, kayak kita di setiap tingkatan. Misalnya kalau di JFU di JFU yang aturan sekarang itu usia pensiunnya 58 kalau nggak salah. Nah, kalau kita udah punya jabatan fungsional tertentu, untuk di tempat aku sendiri nih, kalau untuk di tingkat madya bisa pensiun di umur 60, bahkan kalau di tingkat utama bisa pensiun di 65. Nah, in case lagi berbeda kalau kita di LIPI, Lembaga Penelitian Indonesia. Nah, itu untuk jabatan fungsional peneliti, ketika kamu udah jadi ahli peneliti utama, itu pensiun bisa sampai umur 70. Pun juga berlaku untuk dosen. Itu kita usia pensiun itu sampai 70. Itu sih yang bedakan. Terus juga nih ada ditambah sama Kak Ibnu, itu selain masa usia pensiun juga kayak kita ada tunjangan lagi, namanya tunjangan fungsional. Kayak gitu sih. Topik kan ini hilang ya. Kayaknya jaringannya bermasalah nih Bang Topik. Oke, mungkin lanjut baik dulu sih. Ini ada pertanyaan lagi. Ada Kak tadi. Nah. Ada Bang Taufik. Silakan Bang Taufik. Mana nih wujudnya? Udah nampak nih. Iya nih, banyak WA yang masuk terus internetnya malah unstable. Oke Bang. Lanjut Bang, silakan Bang. Apa sih yang tadi yang JF ya?
JFU, JFU. Atau udah selesai Bang? Atau udah menjawab tadi? Menurut Abang udah menjawab pertanyaan Yang Bang tadi Fadlan? Ya, yang jelas ada wacana dari pemerintah untuk mentransformasikan. Jadi nanti JFU perlahan mulai dialihkan ke menjadi JFT. Jadi kerja dari ASN itu lebih terarah dan juga lebih teratur kayak gitu sih. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Dodi Rahman nih buat Bang Taufik. Mungkin tadi Bang Taufik sebenarnya udah menjawab juga sih, udah menyinggung masalah idealis ini juga. Tapi mungkin Dodi Rahman tinggal. Mungkin bisa Abang jawab dengan secara singkat, jelas dan padat lah Bang ya. Ini panjang pertanyaan nih. Mau tanya sama Bang Taufik terkait dengan idealis. Satu nih, sebagai kaum milenial yang bergabung langsung dengan lingkup mayoritas boomer, seberapa besar bisa memegang idealis tersebut tanpa terbawa arus budaya lama? Kedua itu, kontribusi nyata apa yang telah kakak lakukan terkait jabatan kakak saat ini dalam hal pengabdian ke masyarakat? Waduh, panjang sekali pertanyaannya. Oke. Yang Silakan. yang pertama tuh tentang boomer ya, kerja dengan boomer, kerja dengan orang tua kita lah. Jadi di kantor punya atasan itu yang satu angkatan sama orang tua di rumah. Jadi mereka memang harus dikasih pengertian tuh sedikit-sedikit gitu loh. Tapi memang ada beberapa juga yang nyebelin sehingga harus ditabrak. Ditabrak artinya kayak gini. Ya sudahlah, kita punya idealisme, kita tidak mau kayak gitu ya. Jangan kita lakuin dan jangan kita ikutin kayak gitu. Ya banyak sih contoh-contohnya. Kalau misalkan mereka bilang sudahlah, ngapain sih harus pulang malam-malam, kerjaan juga besok kerjain bisa gitu kan. Yang penting sekarang mah nyantai aja Mas. Ya tidak bisa kayak gitu, kerjaannya kerjaan, ketika belum selesai ya kalau bisa jangan pulang dulu, itu tanggung jawab kita gitu loh, karena kerjaan kita itu adalah nasib orang banyak gitu loh. Jadi tolong jangan dipikirin kalau ayo udahlah ini gawean kita be, aduh malas lah, capek lah gitulah. Pikirin pengabdian tadi itu. Nah, dan ini sangat bergantung sama orang lain gitu loh, masa kita mau nyusahin orang lain. Nah itu sih, jadi perlahan-lahan memang harus kita kasih pengertian ke atasan atau ke rekan kerja yang masih kolot, bahwa kita sebenarnya tidak mau ikut-ikutan kayak gitu, walaupun sebenarnya arus untuk membuat kita ikut-ikutan itu sangat besar dan sangat deras. Harus kuat tenaga, harus kuat hati, dan harus kuat perasaan itu. Terus yang kedua tentang apa yang nyata lah, yang benar-benar sudah terjadi. Apa ya? Ada satu sih yang benar-benar sempat bikin terharu, bahkan bikin ya bilang alhamdulillah nian lah, alhamdulillah banget sih. Aku dulu punya project di Purbalingga. Di Purbalingga itu pernah punya project, jadi gini, di sana itu orang desanya itu punya modal usaha yang besar, tapi mereka nggak tahu cara makainya gimana gitu loh. Akhirnya waktu itu aku beberapa kali sosialisasi, terus pendekatan juga dengan orang desanya, dengan pengurus desanya, akhirnya mereka mau dan mereka inisiatif untuk oke, kami punya dana sekian, kami mau bekerja sama dengan perusahaan dan kami mau ngembangin apa yang bisa kami kembangin di desa kami. Nah, akhirnya mereka waktu itu aku dan tim fasilitasi kerjasama dengan salah satu perusahaan pengadaan barang-barang gitu. Jadi mereka bikin gudang di daerah Purbalingga. Waktu itu sekitar bulan Agustus, September running, Oktober, November, Desember, Januari itu aku dapat kabar bahwa laporan dari mereka itu omset dari bisnis mereka itu sudah mencapai 1 miliar. Itu yang buat aku terharu gitu loh. Walaupun sampai hari ini aku belum jadi ke sana, cuman karena pimpinan belum jadi yang namanya peresmian gitu loh. Nah, jadi gitu. Banyak juga kerjaan-kerjaan pemerintah yang tidak ada seremonial, sedangkan
kerjaan itu sudah berjalan, pemberdayaan itu sudah berjalan. Nah, itu salah satu yang ada di Purbalingga. Kalau kalian ada orang Purbalingga atau misalkan pas lagi main ke Purbalingga, cari bae PT Deresa Utama atau PT Deresa Bumdesma di sana. Itu ada kok kayak gitu. Itu satu. Terus beberapa juga ada di Malang, itu di Kecamatan Singosari, ya itu ada satu atau dua yang benar-benar aku sendiri yang pegang, aku sendiri yang fasilitasi waktu itu, dan alhamdulillah semua dua usaha itu berjalan sih di masyarakat. Walaupun ada beberapa juga yang gagal, yang akhirnya tidak ditindaklanjutin oleh masyarakatnya, ada yang memang kesalahan pemerintah daerahnya, bahkan ada juga yang kesalahan dari pemerintah pusatnya juga gitu loh. Artinya ya sedikit banyak, balik lagi yang tadi aku bilang, sedikit banyak ya insya Allah niatnya ibadah, pengabdian, niatnya pemberdayaan, apa yang sekarang mereka kerjain ya itu kan juga buat masyarakat gitu loh. Aku tidak dapat apa-apa, dapat senang, dapat bahagia karena melihat mereka sudah bisa memberdayakan masyarakat sendiri. Nah, untung bisnisnya juga beberapa kali yang aku dengar pernah yang buat bantu masyarakat miskin di daerah situ, terus pernah juga ngasih beasiswa itu. Terus yang baru-baru ini terkait COVID, mungkin tidak dicantumkan nama, tapi aku ikut terlibat terkait bantuan langsung tunai dana desa gitu loh, mengurus atau merumuskan kebijakan-kebijakan karena diajak pimpinan, walaupun cuman jadi asrot, cuman jadi notulen, tapi sekali dua kali sering diajak diskusi juga karena menurut mereka ini adalah satu-satunya kaum milenial yang bisa diajak diskusi. Padahal lain-lainnya adalah pejabat gitu loh. Ya alhamdulillah sudah setahun, bukan alhamdulillah COVID-nya setahun, tapi alhamdulillah selama COVID masyarakat desa juga mendapatkan bantuan langsung tunai berupa uang yang sebenarnya uang itu untuk memberdayakan mereka juga, untuk memenuhi kebutuhan mereka juga kayak gitu. Terus sebenarnya intinya apa ya? Kita punya pekerjaan masing-masing setiap instansi sehingga bukti dari pekerjaan kita itu juga beda-beda gitu loh. Kak Alvari sih, aku mungkin di sini ada Kak Ibnu Marjito yang apa Kak? Kak Ibnu. Ya ada Kak Ibnu, itu dia di Kemenkumham kalau nggak salah. Itu juga beda-beda. Kami punya pekerjaan masing-masing, punya manfaat tersendiri untuk orang sekitar, untuk masyarakat. Ya semuanya mendukung negara kita ini maju sih. Ya insya Allah maju. Kayak gitu. Oke Bang. Apalagi nih? Ini ada pertanyaan nih, private chat nih. Jurusan apa saja sih Kak yang diterima di Batan sama Kemendes, PDT dan Segregasi? Mungkin peluang jurusan yang bisa diterima di Batan, di Kementerian Desa, apakah teknik mesin bisa di Kementerian Desa seperti itu? Atau regulasi, gimana sih regulasinya Kak, tentang jurusan itu di setiap kementerian atau di lembaga seperti itu? Siapa dulu nih, Pik? Nah, kalau Kak Farisi monggo Kak. Oh iya, yaudah. Ayo Kak Farisi, silakan Kak Farisi. Kalau di Badan Tenaga Nuklir Nasional sendiri, di Batan sendiri itu kayak kita kan memang benar konsen pekerjaannya itu lebih ke arah riset kan ya. Nah, riset kita juga basicnya ke nuklir, memang purely nuklir, yang mana dari nuklir itu sendiri itu memang harus spesifik sih, makanya di awal tadi udah aku mention, memang masuk Batan tuh susah sih, bukan susah dalam arti kata memang kayak mana sih, kita susah nyari orangnya gitu. Nah lulusannya pun juga kayak gitu ya paling enggak dari STTN, dari Teknik Nuklir UGM, itu yang sebagai core-nya, sebagai intinya. Untuk pendukungnya kayak gitu tetap masih dari eksak, kayak mulai dari teknik fisika, kimia, terus juga ilmu pendidikan fisika, ilmu pendidikan kimia, terus juga, nah itu untuk yang eksaknya kayak teknik lingkungan, teknik sipil sebagian, teknik industri, nggak ada sih. Nah kayak kita bener-bener yang lebih spesifik. Tapi jangan khawatir sih,
karena di Batan nggak cuman yang teknis baik, walaupun overall hampir 90% memang kita spesifik ke peneliti dan juga peranatan nuklir, tapi ada juga kayak jabatan-jabatan yang istilahnya tuh kayak bagian TU-nya lah, tata usahanya. Nah, di situ kayak mulai bisa ada arsiparis kayak gitu. Terus juga ada apa kayak kesekretariatannya, terus juga ada dari bagian keuangan. Tapi untuk yang kayak gitu kita sedikit sih. Itu pun juga khusus untuk di bagian-bagian tertentu yang bisa menampung itu. Kalau untuk yang spesifiknya tadi, kayak tadi yang berbasis nuklir, fisika, kimia, elektro, mesin, ya kayak gitu sih. Kalau untuk yang mayoritasnya, tapi yang untuk minoritasnya kita tetap buka juga sih, kayak gitu. Oke. Mungkin dari Bang Taufik gimana Bang kalau di Kementerian Kemendes? Kalau di Kemendes, jadi bedanya, ini mungkin biar kawan-kawan juga paham ya. Bedanya kalau Kak Faris kan badan, dia masih organisasi yang tingkatannya adalah badan. Kalau aku kan kementerian yang mungkin lebih secara struktur lebih besar gitu loh. Artinya kami juga butuh apa baik, banyak nian yang kami butuh jurusan-jurusannya. Yang umum jelas ekonomi, hukum, terus Visipol itu bisa masuk apa baik karena kami punya biro humas sendiri yang butuh anak komunikasi, yang butuh anak HI karena kami juga punya bagian hubungan internasional. Beberapa kali memang ikut kegiatan di internasional dan kerjasama sama China, sama Korea juga, sama India kayak gitu. Bahkan setiap tahun itu sebenarnya Kemendes juga walaupun Kementerian Desa ngurusin desa, tapi kami juga punya bisa unjuk gigi di kancah internasional kayak gitu. Jadi terus anak-anak teknik sangat dibutuhkan, PWK perencanaan wilayah dan kota sangat dibutuhkan, teknik mesin beberapa divisi itu membutuhkan, geografi itu juga sangat membutuhkan untuk gambar-gambar karena memang transmigrasi yang khususnya yang butuh orang geografi karena buka lahan baru kalau dulu kan. Kalau sekarang misalkan wilayah transmigrasi yang pada akhirnya berkembang menjadi desa itu kan batas wilayah dan lain-lain itu harus digambar ulang dan itu memang semua berasal dari Kemendes, Kementerian Desa, terus pertanian pasti kami butuh untuk memberdayakan, terus agronomi butuh, apalagi ya? Kayaknya semua butuh sih kalau di Kemendes karena memang bermacam-macam dan banyak divisi di situ. Kalau Kemendes punya 4 dirjen, 4 divisi besar. Terus ada 2 badan, bahkan untuk teknologi kami punya badan pengembangan informasi itu memang butuh teman-teman di bidang teknologi, khususnya IT, itu juga butuh karena sekarang kami juga lagi bikin sistem satu data untuk desa gitu loh. Nah, jadi semua jurusan butuh kalau di Kemendes. Jadi dan bocoran sedikit, tahun ini insya Allah Kemendes bukaan lagi. Waduh, mantap. Untuk CPNS. Tunggulah sebentar lagi, mungkin ya setelah Lebaran, bulan-bulan ini masih tahap sosialisasi dari Menpan, bulan-bulan April nanti mulai yang namanya perencanaan PNS, nanti mungkin Juni, Juli, atau mungkin Agustus paling lambat sudah mulai sosialisasi untuk pengumuman pendaftaran. Yo, itu sih. Itu yang bisa aku curi-curi ketika aku menjadi pendamping dari pimpinan. Waduh. Informasi-informasi kayak gitu. Oke Bang, sepertinya waktunya kita udah habis ya buat sesi tanya jawab. Mungkin kita langsung ke closing statement mungkin. Sebelum kita tutup, saya minta Bang Alfarisi untuk closing statement. Sama juga, ini kayaknya ada pertanyaan nih, dia buat khusus Bang Farisi lah, sambilan closing statement lah. Agak panjang dikit. Tapi mungkin bisa dijawab dengan singkat lah. Bang, tolong tanyain Bang Farisi, menurut Abang, EBT, kami tidak tahu nih EBT apa.
EBT bakal hype di Indonesia kapan, khususnya Oh. nuklir. Terus gimana pandangan Abang tentang LTG di Indonesia, khususnya logam radioaktif. Mungkin dari Abang closing statement. Itu pertanyaan di mana sih? Private, Bang. Aduh. Oh, sih. Iya. Ini pertanyaannya agak yaudah ayo coba jawab. Oh, agak bisa chat Bang Farisi di WA kayak. Kalau kita bikin sesi terpesona selanjutnya sih. Kita bahas tentang nuklir semuanya. Oke, tadi pertanyaan tentang EBT EBT itu energi baru dan terbarukan. Nah, kayak gitu sih Nah, peluang EBT di Indonesia, kalau nggak salah itu, aku pernah bikin story juga, tapi udah tenggelam sih. Kayak, kita tuh lebih gampangnya kayak gini ya, renewable energy. Nah, itu dalam undang-undang energi itu sendiri, kayak kita masih mengkonsumsi energi yang berasal dari batu bara, masih berasal dari minyak bumi dan juga gas alam, itu kurang lebih sekitar 70%. Nah, kalau untuk energi baru dan terbarukan, let's say di situ ada solar, ada mikrohidro, dan juga yang lain-lainnya, itu cuman kalau nggak salah sekitar 11%. Nanti mungkin bisa bantu benerin sih, kalau memang ada forumnya nanti kita lebih bahas lagi untuk energi baru terbarukan. Nah, nuklir itu termasuk energi baru dan terbarukan dalam undang-undang tersebut. Nah, itu hal-hal yang sangat disayangkan, di mana orang di luar udah berlomba-lomba tuh bangun PLTN untuk memenuhi pasokan listrik, terutama untuk segi industrinya kayak gitu kan. Nah, kita malah mengecilkan atau mengkerdilkan tadi energi nuklir. Kalau aku pribadi, aku nggak setuju nih kalau nuklir dimasukkan ke EBT. Aturannya nuklir memiliki porsi tersendiri untuk hal itu gitu loh. Nah, itu yang sering aku suarakan juga ketika ada forum seperti ini. Nah, tujuannya sih bukan untuk melakukan kebijakan itu, tapi setidaknya untuk memberitahu orang, karena nuklir tuh sebenarnya Indonesia butuh loh gitu kan. Tapi untuk kalau kita lihat arah dan kebijakan energi nasional, kita masih mengabaikan yang namanya nuklir tadi sih. Itu yang sangat-sangat disayangkan dari pemerintahan. Kalau dihubungin Batan bisa apa? Batan bisa apa? Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1997, wah udah lamunya dah yo. Nah, peran Batan di sini tuh cuma untuk melakukan penelitian dan pengembangan tenaga nuklir. Sayangnya sih kalau aku bilang itu kayak blunder. Yang awalnya Batan, buat informasi kawan-kawan semua ya, Batan tuh udah 62 tahun. Kurang lebih sama kayak umuran apa Indonesia. Indonesia kan udah 70 berapa tuh? 76 ya? 76 ya? Udah 76 tahun ya. Nah, Batan tuh sendiri udah 62 tahun, yang mana awal untuk pembangunan Batan itu adalah meng-create. Waktu itu kalau nggak salah lagi sibuk-sibuknya perang dingin antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Nah, itu sibuk-sibuknya orang gencar-gencar orang bangun PLTN, bangun bom. Itu Indonesia udah kepikiran tuh waktu itu tuh. Nah, seiring zaman perkembangannya waktu, itu kian tenggelam, kian padam. Puncak tenggelamnya itu di tahun 1990-an, yang mana waktu itu alih dari Orde Baru ke masa reformasi. Itu kayak kita zaman matinya bukan dari teknologi nuklir beo, itu era matinya teknologi Indonesia sih. Itu sangat disayangkan. Nah, itu tadi penjelasan kenapa kita harus butuh nuklir, karena kan di janji awal pemerintahan sekarang, aduh ini kan kayak nyerang pemerintah jadi kan, padahal kita di instansi. Nah, janji awal pemerintah kan kayak kita membangun listrik sebesar 35.000 megawatt, ya sih? Itu impossible kalau kita cuma ngandalin batu bara sama gas. Impossible beneran deh. Percuma kalau kita cuma bangun itu. Kita butuh PLTN gitu loh. Tapi salahnya di sini nih, kita masih belum teredukasi dengan baik dengan nuklir ini. Nah, itulah yang kayak menggebu-gebu aku masuk Batan gitu. Nah, wah ini aku kelihatannya bisa deh sosialisasi ini, kan? Aku bisa deh menyuarakan ini gitu kan. Setidaknya kalau udah dibangun, setidaknya aku udah nyampein lah gitu. Nah kan kita udah pernah diajarin dari di Manul kan, sampaikanlah walau satu ayat ada sih. Nah, aku bilang, yo berarti aku udah ditakdirin di nuklir, aku harus nyampein ini gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Nah, terus juga pertanyaan tadi tentang LTJ, logam tanah jarang. Nah, logam tanah jarang itu juga kayak menjadi concern di Batan itu sendiri. Atau, waduh, di sini ribet sih. Jadi itu rare earth. Kayak itu kalau anak kimia mungkin tahu sih. Nah, itu juga
dijadikan bahan tambang yang cukup baru dan cukup menarik di dunia informasi dan teknologi sekarang. Jadi kayak mulai dari bahan-bahan apa ya, rare earth. Ntar aku cari dulu, rare earth. Nah, itu banyak sih di sistem periodik itu, kalau satu cari di bawah-bawah. Nah, itu banyak rare earth dan turunan-turunannya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Nah, kalau kita udah menguasai rare earth, yakinlah Amerika segala macam takut sih sama kita sih gitu. Nah, takutnya kenapa? Karena dari rare earth gitu udah bisa kayak lebih kecil lagi nanomaterial. Nah, kalau kita udah menguasai itu udah baik. Tapi ya kita tengok lagi sih, balik ke apa yang dibutuhkan sama kebijakan pemerintah sekarang. Apakah pemerintah butuh? Enggak. Apakah kami akan menyerah? Belum tentu gitu kan. Nah, inilah yang makanya bilang tantangan milenial di ASN itu dua, mengubah paradigma yang tadi sama memang benar-benar mengembangkan gitu. Nah, jadi tidak gampang sih kalian jadi PNS di zaman sekarang. Makanya memang benar kata Topik, niat sekarang tuh dilurusin. Kalau nak jadi PNS, kalau nak santai-santai, coy, kasihan gitu. Nah, kamu tidak do kerja, masa ngabisin duit negara, kayak yang di jalan-jalan tuh bayar pajak, gajiin kamu, kasihan. Niatin memang bener-bener buat ngabdi lah gitu loh. Setidaknya kau ngasih, bukan ngasih kuliah ya, kayak kita sharing malam nih, Be, aku udah ngerasa kayak senangnya gitu. Nah, aku udah sio-sio digaji negara untuk batan itu apa gitu. Nah, kayak gitu sih. Kita harap juga kayak dari PLTN itu sendiri, logam tanah jarang, terutama teman-teman yang concern di bidang industri, di bidang pertambangan, ya udahlah kita majuin lah sama-sama gitu kan. Nggak ada cuma tugas Batan, tapi juga tugas Indonesia secara keseluruhan semuanya. Ya barangkali sometimes aku bisa kerja sama dengan Topik. Mungkin di daerah-daerah desa banyak daerah tambang yang belum bisa digali, belum dieksplor, baik itu kandungan uranium ataupun thorium ataupun logam-logam tanah jarang lainnya. Kita nggak tahu gitu kan. Maka dari sekarang tuh memang benar-benar lurusin niatnya, pertahankan idealisnya. Tadi menyangkut pertanyaan Dodi tadi sebenarnya kayak ya tahan-tahan lah godaan. Memang kayak kita lagi masa transformasi sih, kayak yang dari boomer nggak do langsung ke X ataupun ke Y, dari boomer langsung ke Z gitu. Nah, itu tuh berat sih untuk ngerubah mindset kayak gitu. Yang kita tahunya PNS cuman pakai baju kuning, ya dah sih, pakai baju kuning jam 11 udah ada di jam tos, ya dah sih, sakit hati dah sih kayak gitu. Sebenarnya gambaran PNS nggak ada kayak gitu, bos, gitu. Sebenarnya gambaran PNS kayak gitu itu yang kayak kita juga nggak ada bisa generalisir PNS tuh yang kayak gitu, yang pakai baju kuning, yang jam 11 lah balik ke rumah ngasih makan anaknya, jemput anaknya, nggak semuanya kayak gitu. Ado, tapi tidak semuanya kayak gitu. PNS kita tidak bisa generalisir sih. Kayak kita punya tanggung jawab dan tugas yang kita emban. Kita emban demi siapa sih? Demi negara sih tentunya. Capek-capek Topik udah kesana kemari, ke pelosok-pelosok, kamu samuin kayak yang emak-emak, bapak yang balik jam 11, dak coy gitu kan. Tugas kita tuh berat sih sebagai ASN. Kayak gitu deh sih. Jadi again balik lagi kayak sekalian closing statement ya mungkin Topik lebih panjang lagi sini. Lanjut. Sekali lagi yang punya niatan jadi PNS, ingat PNS itu tidak santai, bos. PNS tidak santai. Memang sih kayak kita dijanjikan enak, menantu idaman, whatever. Tapi ingat tanggung jawab kalian sama akhirat, coy. Duit yang dipakai. Kalau perusahaan jelas kita digaji dengan hasil yang kita jual ya sih kalau kita masuk perusahaan gitu kan. Tapi kalau kita masuk ASN dari pajak gitu kan. Ya ibaratnya kayak orang-orang punya toko kelontong, pajaknya ditarikin untuk bayarin kau gitu. Nah kalau kau kerja udah benar, kalau kau kerja cuman nongkrong di jam tos bae pakai seragam kuning tuh, udah ada hati apalagi kau nak kerja kayak gitu. Nah itu besi kalau buat tanamin ke diri kalian, tugas ASN tuh bukan tugas duniawi besi, tapi juga udah tugas akhirat sih. Yang kita bawa tuh bukan nama pribadi, keluarga, tapi negara sih. Kayak gitu sih. Keren nggak? Waduh, kerennya nih. Kembali ke niat ya Bang ya. Mungkin bisa ditambahin sama Bang Taufik closing statement-nya. Siap. Weh, tadi udah dibilang sama Kak Faris nih. Agak panjang nih kayaknya nih. Agak panjang sih. Mungkin tadi ada yang belum dibahas juga gitu loh. Pandemi itu mengubah pola PNS memasuki ke era new normalnya PNS itu sendiri gitu loh. Jadi sekarang, jadi jangan takut, jangan beranggapan kalau PNS kan kerjanya cuma di kantor, cuma buka laptop, main apa Kak? Main Zumba apa sih Kak? Zuma. Game.
main Zuma gitu kan. Sekarang sebenarnya inilah memang sudah direncanakan, tapi COVID itu membuat semuanya dipercepat. Kita ada yang namanya WFH, semua harus dikerjakan dari rumah, semua harus dilaporkan. Akhirnya PNS sekarang bisa kerja di mana saja, ya kan? Bisa kerja kapan saja dan harus jelas bukti atau capaian yang dikerjakan. Kalau dulu kau udah kerja, yo kerja itu bisa disebut kerja ketika kau sampai ke kantor dan pulang dari kantor kau kerja. Kalau sekarang tidak, karena yang dibutuhkan adalah apa yang kau kerjain. Gitu. Aku matiin kamera ya, kayaknya internetnya agak tidak stabil. Jadi apa yang kau kerjain gitu loh. Nah, apa yang kau kerjain itu bahkan untuk beberapa kementerian itu harus diupload ke kantor, ke inilah artinya hasil gawean kita tuh memang harus kita serahkan ke pimpinan gitu loh. Nah, jadi sudah tidak ada lagi yang namanya gawean tuh yang penting nongkrong, ngopi, ngerokok, belanja, main ke Jamtos dan kemana-mana. Walaupun orang masih sering bilang PNS mah gawainya gitu-gitu baik, ngobrol, ngegosip kayak gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, betul kami sepakat, aku sama Kak Faris sepakat kalau kerja tuh semuanya berawal dari niat, pengabdian. Kalau aku ditambah lagi pemberdayaan, terus juga gini, menjadi PNS itu kan tidak semuanya di Batan, tidak semuanya di Kemendes gitu loh. Artinya negara ini organisasi besar, untuk menunjang organisasi besar ini kan butuh banyak divisi-divisi, butuh banyak kementerian dan lembaga dan instansi. Artinya mau itu di Kemendes, mau itu di Batan, mau itu di Kumham, mau itu di Kemenq, mau itu jadi dosen, fokuslah di pekerjaan kalian, fokuslah di bidang kalian untuk memajukan negara gitu loh. Kak Faris memajukan negara dengan bagaimana dia mensosialisasikan atau mengkampanyekan nuklir itu ternyata baik untuk lingkungan, baik untuk kehidupan kita. Aku dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, mungkin teman-teman yang ada di Kemenq, ya bagaimana misalkan sekarang baru-baru ini ada korupsi lagi di Ditjen Pajak, bagaimana orang tuh ini loh mengurusi keuangan negara tuh memang harus transparansi, harus akuntabilitas. Lalu misalkan di tempat lain menjadi dosen, yo jangan kalian anggap menjadi dosen itu adalah menjadi PNS yang sangat mulia, tapi ketika misalkan menjadi PNS tapi mahasiswanya jarang ditemui, mahasiswa bimbingannya jarang ditemui, jarang dibimbing untuk skripsi, terus skripsi dipersulit. Apakah itu yang namanya pengabdian? Apakah itu yang namanya menjadi ASN, ya menjadi dosen ASN yang baik dan benar gitu loh. Nah, itu kan mungkin agak kurang tepat juga kayak gitu. Apalagi ya intinya semua kita bareng-bareng mau kerja di manapun, termasuk di khususnya menjadi ASN, kita benar-benar harus bisa menjaga idealisme kita sebagai kaum milenial. Karena gini, ada juga yang belum kita singgung, nggak? Kita masuk di kantor, bagi kaum boomers itu, kaum milenial ini pemalas. Kaum milenial ini pengennya serba yang cepat dan serba singkat dan serba mudah gitu loh. Tapi mereka sebenarnya mereka sendiri yang bingung atau mereka belum tahu caranya kayak mana sih nyuruh kita tuh kerja. Aku udah bakal mau kerja kalau aku diperintahin, Fik kok kerjain itu, aku udah bakal mau kerja. Tapi kalau misalkan dibilang, Fik, kayaknya kita harus bikin kayak gini. Nah, kita bagi tugas, kau bikin ini, aku bikin ini, aku kerjain cepat gitu loh. Nah, itulah bagaimana misalkan kinerjanya dari ASN milenial yang ada di kampus kayak gitu, yang ada di kampus, yang ada di Kemendes kayak gitu. Ya balik lagi lah, semuanya inna amalu binniyah. Penutup dari aku ya udah banyak. Semua dimanapun kita kerja, semuanya baik, selagi niatnya bagus. Insya Allah negara ini bakal maju. Yang paling penting adalah jangan lupa tebar kebermanfaatan ke sekitar kita minimal, ke orang-orang terdekat kita paling minimal. Mau kerja di perusahaan tambang, mau kerja di industri, mau kerja di IT, mau kerja di kementerian, mau jadi dosen, mau jadi guru, mau jadi apa lagi sih? Ya semuanya cari kebermanfaatan gitu loh.
dan semuanya pasti ada plus minusnya, dan semuanya bisa membuat kita sejahtera. ASN sejahtera, insya Allah sejahtera. Nggak jadi ASN juga sejahtera gitu. Itu baik sih. Kalau ada apa-apa nanti jangan sungkan-sungkan kontak, walaupun mungkin aku senior kalian sebagian, walaupun tadi ada juga senior-senior di sini, tapi maksudnya kalau misalkan mau nanya-nanya boleh nanya ke aku, Kak Alvaris, Kak Ibnu Marjito, Kak Zulham Aron, atau kakak-kakak yang lainnya. Aku terbuka, bisa via chat, bisa chat via Instagram atau bisa chat via WA juga silahkan. Kak Alvarisi aku rasa juga kayak gitu. Mungkin ada yang mau, Kak mau tahu dong duka-dukanya jadi PNS yang mungkin kemarin kakak tidak sempat sampein, yo boleh juga lah nanti dikontak secara pribadi. Oke, gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Mungkin itu tadi closing statement yang sangat luar biasa dari kedua narasumber. Alhamdulillah acara agenda kita pada malam hari ini telah berjalan dengan baik. Tadi sudah banyak yang kita diskusikan, mulai dari pembahasan tahap-tahap jadi ASN itu apa, suka dukanya itu apa, terus banyaklah yang telah disampaikan oleh kedua narasumber yang luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup agenda pada malam hari ini, kita ada sesi berikutnya, saya lupa jelasin juga, ada sesi foto ya. Jadi pada teman-teman semua, kita foto terlebih dahulu. Nanti dari panitia ada yang akan screenshot. Jadi bagi teman-teman silakan kameranya dibuka, open kamera. Oke, ini bisa ditunggu nih. Oke, kita sesi foto dulu ya. On cam semua kalau bisa ya. Nggak usah malu-malu nih, alumni kita semua. Mungkin dari luar ada juga, tapi kebanyakan alumni Nih, kita. setelah sesi foto kayaknya harus ada sesi reuni nih. Oh, boleh Bang. Bisa nih. Kita buat forum setelah Boleh, forum. sesi reuni katanya seru deh. Lebih seru dari Forum, bahas ini. forum setelah forum nanti habis ini. Ini Soalnya aku banyak yang nggak kami kenal, mau beberapa ngingetin juga muka-muka. buat absen nih. Ternyata ada absennya ya untuk nanti Siapa yang ada e-sertifikat dari panitia. Jadi bagi yang ingin mendapatkan e-sertifikat silahkan absennya diisi. Udah ada di kolom chat. Baik teman-teman semua, silahkan dihidupkan kameranya. Oke. Mungkin dari panitia bisa kasih aba-aba lah buat fotonya. Untuk gayanya gimana nih? Nggak mau gini, sarang Mau heo. pakai gaya atau bebas, Kak? Boleh. Oh ya nggak usah ya. Ujian sama Bang Isan nih. Ya kan, Pas kita ngikut moderator be kayak apa? oke lah kita gini be ya. Korean. Ini kan narsumnya kayak ini ya. Kayak opa-opa nih Bang Faris ini. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Tapi lah nikah ya Bang. Udah dikit ya. Nggak bisa ya Bang. Oke, aman berarti. Oke, silakan. Tangannya gini semua. Oke, tangan di atas. Oke, siap. Sambil ngomong sarangeo gitu. 1, 2. Kita mulai dari yang halaman 1 dulu. Oke, halaman 1. 2, 3. Sarangeo. Oke, lanjut ke halaman 2 ya. Oke, halaman 2. Ganti gaya lah, halaman 2 lah. Bebas. Gaya. Sekalian di halaman 2. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih, Kak. Oke, thank you. Mantap. Oke, terima kasih kepada para narasumber yang sangat luar biasa yang telah terima kasih juga memberikan untuk kita moderator. wawasan baru ya Bang terkait dunia per ASN-an. Aduh, sangat. Terima kasih juga kepada para audiens yang telah bersamai sampai saat ini, dan juga kepada panitia yang telah sangat luar biasa sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai saat ini. Mungkin
Apabila ada salah kata dari saya selaku moderator, saya mohon maaf. Selaku manusia saya banyak salah, pasti banyak khilafnya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup agenda pada malam hari ini dengan membaca, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini forum bebas nih. Silakan bagi yang mau nanya.